Selamat malam, selamat datang di live talk show Gali Rahasia PTN. Acara ini diproduksi oleh Berdaya Project, sebuah proyek pendidikan untuk mengajarkan pendidikan ilmu hidup alias life skills education bagi anak-anak muda Indonesia. Kami percaya bahwa pendidikan ilmu hidup itu penting untuk membangun generasi baru yang berdaya, yakni mereka yang berani, kreatif, dan berkualitas tinggi untuk memecahkan persoalan bangsa yang nyata. Dan kali ini kami menyusun acara Gali Rahasia PTN dan berharap setelah teman-teman mengikuti acara ini, kalian mendapatkan insight atau wawasan baru yang menginspirasi dan membangun tentunya. Nah, buat yang udah hadir pada malam hari ini, terima kasih banget teman-teman. Kami mencatat peserta hari ini berasal dari 28 provinsi dari seluruh Indonesia. Inilah definisi dari Persatuan Indonesia yang sesungguhnya ya teman-teman ya. Kita bersatu dalam pluralisme, kita bersatu dalam keberagaman. Peserta dari Aceh sampai Papua ada semua pada malam hari ini. Dan perkenalkan, saya Jason Axelino selaku tuan rumah pada malam hari ini yang bergabung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. For your information juga, informasi buat kalian bagi teman-teman yang berdomisili di Lombok, acara ini juga disiarkan secara live di Rock Radio 88.4 FM. Nah, alright, kemarin nih kami udah bikin polling nih di Instagram Story @berdayaproject untuk cari tahu nih kira-kira apa sih yang menjadi masalah atau sumber kegalauan dari teman-teman menjelang pendaftaran PTN. Kira-kira gimana ya responsnya? Ini dia. Wah, kekhawatiran dari teman-teman semua begitu beragam ya. Takut gagal, pada deg-degan karena nggak tahu siapa pesaingnya, dan ada kekhawatiran juga karena nggak pernah ikutan lomba. Mudah-mudahan sih kita bisa membahas dengan cukup lengkap pada malam hari ini ya. Nah, sesuai dengan apa yang udah dijanjiin waktu pertama kali event ini dibuat, kami menghadirkan 10 narasumber dari berbagai PTN favorit utama yang siap berbagi pengalamannya bersama dengan kita semua. Untuk menyegarkan ingatan teman-teman mengenai siapa aja narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini dia profil mereka. Ini dia profil para pembicara. Yang pertama ada Reinhard Martomo David, SNMPTN, Teknik Sipil ITB 2019. Kemudian ada Ditza Odelia Nugroho, SNMPTN, FSRD ITB 2020. Lalu ada Ivan Septian, SBMPTN, Kedokteran UGM 2019. Tinggalan ada Nadine Natasha Iskandar, SBMPTN, Kedokteran UNER 2019. Lalu ada Sebastian Benedict, SBMPTN, Hukum UI 2019. Jane Patricia Lee, SBMPTN, Sosiologi UI 2020. Stella Carlosia, SBMPTN, Administrasi Niaga UI 2020. Lalu ada Adriel Timoteo, Mandiri Stay ITB 2020. Kemudian ada Jekinda Malika, Mandiri Kesejahteraan Sosial UI 2020. Dan yang terakhir ada Ezra Nainggolan, Mandiri Psikologi UI 2021. Nah, udah hadir nih di sini 10 orang tuh ya, yang tadi di video profil kami. Halo teman-teman semua, boleh dada-dada ke kamera mungkin untuk menyapa peserta kita yang datang dari seluruh Indonesia. Pasti udah pada semangat nih ya untuk cerita pada malam hari ini. Coba dong teman, ya dada-dada ya, udah ya. Nah, sebelum kita memulai talk show, kayaknya ada baiknya deh kami menceritakan nih terlebih dahulu tentang jalur-jalur yang bisa kalian gunakan untuk masuk ke dalam PTN impian. Biar kalian punya gambaran dulu nih, ini dia selengkapnya. Kalau kalian pengen masuk PTN, ada 3 jalur seleksi yang bisa kalian tempuh. Ada SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Pertama, ada yang namanya SNMPTN, alias jalur undangan atau jalur prestasi. Singkatnya, pihak sekolah akan menginformasikan bila kamu berhak menggunakan jalur ini. Biasanya, faktor yang mendukung antara lain nilai akademis yang memuaskan, serta pengalaman ikutan kompetisi atau kegiatan non-akademis yang mendukung. Kedua, jalur SBMPTN atau dikenal juga dengan jalur ujian. Di sini kamu bisa memilih 1 jurusan utama dan 1 jurusan cadangan di maksimal 2 PTN. Nama ujiannya itu UTBK.
UTBK merupakan tes serentak di seluruh Indonesia untuk merebutkan posisi yang sangat terbatas di PTN-PTN favorit. Dalam UTBK ada 2 jenis tes. Ada TKA atau tes kemampuan akademik dan TPS atau tes potensi skolastik. Gampangnya, TKA menguji kemampuan akademis kamu sesuai jurusan yang kamu pilih. Ada TKA Saintek untuk jurusan yang berkaitan dengan IPA dan TKA Sosum untuk jurusan yang dekat dengan IPS. Kalau jurusan utama dan jurusan cadangan kamu berbeda rumpun, maka kamu harus mengikuti TKA campuran. Sementara itu, TPS menguji pengetahuan umum, kemampuan logika, dan keterampilan dasar matematika kamu. Terakhir nih, namanya jalur mandiri. Kalau kamu belum beruntung untuk lolos dari SNMPTN dan SBMPTN, tapi kamu tetap ngebet untuk masuk ke PTN favorit dan gak pengen gap year, inilah solusi terakhir. Sederhananya, ya kamu dites oleh pihak universitas, mirip kayak tes waktu kamu masuk SMP atau SMA. Tapi, kalau kamu masuk PTN favorit dari jalur ini, seringkali uang kuliah tunggal yang harus kamu bayar nantinya bakal lebih mahal, dan beberapa PTN mengenakan uang pangkal yang mencapai puluhan juta rupiah. Just info aja nih, beberapa universitas di tahun 2021 ini mewajibkan kamu melampirkan transkrip nilai UTBK. Baru kamu dapat mengikuti jalur mandiri. Makanya biar aman, tetap ikut UTBK aja ya. Nah, itu dia kira-kira jalur-jalur masuk ke PTN alias perguruan tinggi negeri. Nah, sekarang udah lebih punya gambaran kan ya teman-teman mengenai 3 jalur masuk PTN. Ada SNMPTN, lalu ada SBMPTN, dan yang terakhir ada jalur mandiri. Nah, kita akan membahas sesuai dengan urutan yang tadi, teman-teman. Kita akan ngobrol dulu dengan mahasiswa yang dari jalur SNMPTN. Di sini ada Reinhard dan Ditsa. Mungkin pertanyaan pertama saya ke Reinhard dulu nih. Nah, Reinhard, setelah mendapatkan undangan dari pihak sekolah nih, apa aja sih prosedur yang harus dikerjakan kalau kamu mau masuk dari jalur SNM? Apakah harus mendaftar lagi, ada tesnya, atau gimana? Coba, Reinhard. Oh ya, jadi waktu itu ketika saya mendaftar pada tahun 2019 itu diberikan pertama-tama guru-guru memberikan slot dulu kepada saya untuk mendaftar gitu ya di jalur SNMPTN. Nah setelah itu nggak ada ujian sih pastinya. Kemudian di-submit gitu nilainya dari sekolah. Terus habis itu memasukkan juga prestasi-prestasi yang sudah dicapai selama SMA, kemudian diberikan kepada di-upload dan udah tinggal menunggu hasilnya gitu. Oke, berarti di jalur ini tidak ada tes yang harus dilakukan lagi ya? Semuanya murni berdasarkan nilai rapor dan prestasi akademik dan pengalaman lomba dan segala macam ya selama masa SMA gitu ya. Ya. Oke. Nah, karena ini kan benar-benar mengandalkan nilai akademik nih. Mungkin aku lanjut nih ya. Setujukah kalian nggak sih kalau keberuntungan merupakan faktor tertinggi dalam SNMPTN ini? Atau mungkin kalau kurang setuju, mungkin selain keberuntungan ada faktor lain nggak sih? Mungkin Ditza bisa jawab dulu, nanti baru ditambahkan oleh Reinhard. Oke, jadi kalau soal keberuntungan sih sebenarnya dibilang iya, karena yang SNMPTN itu yang menyeleksi atau hasil kita masuk atau enggak itu bukan di kita. Nggak seperti SBMPTN yang pakai soal ujian. Kalau yang SNMPTN itu benar-benar dari selektornya masing-masing universitas gitu. Nah, tapi nggak cuma keberuntungan sih. Itu yang pertama ada keuntungan, satu. Yang kedua ada dari faktor alumninya, dari alumni sekolah kamu gitu misalnya. Misalnya tahun lalu kamu ada yang dapat dari sekolah kamu ada alumni 3 gitu misalnya masuk ke IPB. Nah nanti dicek selama ini alumni sekolah kamu itu bagus nggak track recordnya selama perkuliahan. Nah kalau misalnya bagus nanti bisa jadi dia sektornya bakal nambah-nambah terus mahasiswa dari sekolah kamu. Terus yang ketiga mungkin ada juga soal faktor ini ya kuota, karena kuota per fakultas, kuota per universitas itu ada, jadi itu juga termasuk faktor yang menentukan gitu. Oke, jadi ternyata track record dari alumni pun juga turut dipertimbangkan ya di jalur SNMPTN ini. Dari Reinhard mungkin ada tambahan? Ya mungkin nambah sedikit ya, tadi udah bagus dijelasin oleh Ditza, tapi satu hal yang itu nggak mungkin hanya tentang keberuntungan, karena
yang masuk itu dari yang saya lihat rata-rata memang ketika SMA itu melakukan yang terbaik gitu, dari segi akademis ataupun segi prestasi gitu sih. Oke, oke. Nah, barusan udah ngomongin ya melakukan yang terbaik waktu SMA gitu. Kadang kita bingung nih, sebaik apa ya kira-kira yang dibutuhkan untuk berhasil masuk di dalam jalur SNM ini. Makanya saya langsung mau nanya nih, menurut kamu kira-kira Reinhard, kenapa sih kamu bisa diterima di jalur SNM ini? Coba self-identification-nya gimana gitu. Kira-kira mungkin bisa diceritain ya, prestasi akademik atau non-akademik kamu selama SMA mungkin? Akademik ya cukup baik lah, sepertinya. Tapi kalau misalnya kayak pencapaian lain-lainnya itu, saya salah satu yang saya submit waktu itu saya sempat menjadi ketua OSIS ketika SMA. Terus pernah mengikuti OSN, tapi saya submit ketika waktu itu juara 3 di bidang kabupaten doang sih. Terus yang terakhir adalah pernah juara 2 musikalisasi puisi gitu sih. Nah, sebenarnya ini kan musikalisasi agak kurang nyambung ya sama jurusan yang kamu mau ambil gitu, which is teknik sipil gitu. Waktu itu pertimbangannya apa sih kok langsung tetap dimasukin gitu? Soalnya waktu itu mikirnya kan kuliah itu kalau di ITB apalagi kan masuknya bukan langsung ke jurusan ya, tapi masuknya ke fakultas gitu. Dan mungkin salah satu yang dipertimbangkan adalah apakah mahasiswa ini akan bersumbangsi juga gitu. Karena kan nanti ketika kehidupan jadi mahasiswa bukan hanya akademik juga gitu, tapi ada unit, ada kegiatan ekstra dan sebagainya gitu. Gitu sih. Oke, maka untuk itulah kamu turut melampirkan ya lomba-lomba yang kamu ikutin meskipun tidak directly related atau tidak secara langsung ya berhubungan dengan jurusan yang kamu incar gitu ya, Reinhard ya. Iya. Oke, mungkin kalau dari Ditza ada tambahan, apalagi ini Ditza kan dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ya. Ini kan kalau tadi Reinhard kan sangat dekat dengan nilai akademik nih. Gimana nih kalau FSRD nih melihatnya? Oke, jadi kalau kamu mau masuk FSRD, itu pasti ada yang namanya portofolio. Nah, portofolio itu sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan karya-karya kamu. Dan nggak cuma FSRD yang butuh portofolio, misalnya ada seni tari gitu kan, kalau FSRD kan soal seni rupa ya. Ada seni tari, ada seni teater gitu, atau juga ada olahraga. Olahraga pun juga butuh portofolio, tapi dalam bentuk rekaman video gitu. Nah, kalau aku sendiri ya, nilai aku tuh sebenarnya dulu nggak bagus-bagus amat gitu. Nilai aku tuh kayak pertengahan-pertengahan aja, kayak rata-rata lah. Nah, tapi yang waktu itu aku gebar-gebarin banget karena aku tahu bahwa nilaiku biasa aja adalah portofolio aku gitu. Dan portofolio itu isinya adalah 1, gambar suasana, 2, gambar still life, yang ketiga adalah karya bebas. Yang penting itu 2 karya ini, yang 2 karya pertama yaitu karya gambar suasana sama gambar still life. Nah, itu 2 yang paling dilihat sama si selektornya gitu. Jadi ini tips mungkin untuk bisa menghasilkan portfolio yang memukau gitu dan membuat chance untuk diterima lebih besar. Ada tips mungkin dari Ditza? Kalau soal tips itu gini sih, pastiin aja bahwa portofolio kamu adalah yang terbaik yang bisa kamu berikan. Karena nanti kalau misalnya itu nanti ternyata kamu nggak keterima, terus nanti bilang bahwa aku sebenarnya bisa bikin yang lebih baik daripada ini, nanti kamu menyesal sendiri gitu. Jadi kamu harus geber-geber dari sekarang. Dan tipsnya itu yang pertama adalah, ini tips secara praktisnya ya. Yang pertama, pastiin karya kamu itu menjawab soal. Nanti waktu kamu bikin portofolio itu nggak ngasal, oh gue bikin ini, enggak. Tapi nanti ada soalnya. Soal aku waktu itu adalah gambar suasananya ya. Buatlah suasana anak-anak yang sedang bermain di lapangan terbuka, permainan tradisional. Nah, itu harus jawab semua soalnya, mulai dari when, how, di mana, siapa. Nah, itu anak-anak main di lapangan terbuka dengan permainan tradisional. Nah, itu 3 soal itu harus dijawab dan pastiin kayak ada sesuatu, something happening di dalam gambar suasana itu. Dan kalau soal yang lain-lainnya sih sebenarnya pastiin gambar kamu tuh kesannya bebas, selesai. Selesai itu dalam artian bagaimana? Dalam artian kayak selesai yang gambarnya itu udah di shade, udah rapi, jangan kelihatan penghapusnya lagi. Terus jangan sampai shade-nya tuh nanggung-nanggung, dalam artian kayak gelap-gelapnya nanggung-nanggung gitu ya. Ya sama ini sih,
paling untuk karya bebasnya, di karya bebasnya itu kamu bisa 3D, boleh 2D, apapun yang kamu bikin, pastiin itu menonjolkan keahlian kamu. Kalau aku waktu itu dulu suka banget fantasi ya, terus aku lagi seneng sama setan gitu, kayak horor dunia horor. Jadi aku bikin konferensi setan-setan Indonesia gitu. Jadi ada kuyang, ada barong, ada segala macam setan, aku kumpul-kumpulin mereka kayak bikin sejenis konferensi setan gitu. Nah itu aku tekenin keahlian aku dalam memakai pensil. Nah jadi kamu pastiin karya kamu itu menonjolkan keahlian kamu. Udah gitu aja sih. Oke, berarti sebenarnya kuncinya adalah cermat dulu, membaca instruksinya seperti apa, karena mesti dibuat cukup akurat ya dari instruksi yang ada, dan ketika mengerjakannya tunjukkan kemampuan yang kamu miliki sebaik mungkin gitu ya, entah dalam teknik shading dan segala macam gitu ya. Saya kan kurang ngerti seni ya, nanti mungkin bisa lebih tanya-tanya lebih jauh dengan Ditza gitu nanti. Nah, tadi saya agak terlewat nih, kalau nggak salah ya, saya itu pernah dengar, kalau nggak salah, untuk masuk dalam SNMPTN itu kalau nggak salah, nilai raportnya tuh harus menanjak, nggak boleh turun. Kira-kira tuh benar nggak, Reinhard? Kalau itu sendiri kayaknya setiap kuliah mekanismenya agak kurang jelas sih sebenarnya, tidak dinyatakan secara lantang gitu. Tapi dari yang saya lihat sih teman-teman saya memang yang masuk juga nilainya cukup, kalaupun nggak menaik, setidaknya cukup stabil gitu. Tidak. Oke, yang dilihat berarti rata-rata nilai yang stabil ya, nggak boleh terlalu turun atau jeblok kayak gitu ya kira-kira ya. Oke, tadi kita udah membahas soal tips and triknya kira-kira memahami ya jalur SNMPTN seperti apa. Nah, sekarang kita agak deviate sedikit nih, kita agak geser sedikit ke pengalaman perkuliahannya nih dari teman-teman yang diterima dari jalur SNMPTN gitu. Nah, ketika udah benar-benar berkuliah, biasanya bagaimana sih pandangan umum dari para dosen dan mahasiswa lain mungkin terhadap mahasiswa yang masuk melalui jalur SNMPTN? Mungkin dari Ditza dulu. Oke. Jadi aku kan masuknya SNMPTN ya. Jadi waktu masuk SNMPTN biasanya cutting dari fakultas yang aku diterima, FSRD ya. Waktu itu aku belum di KV, FSRD. Udah pada ini nih, udah pada nge-SG, silakan kontak ini gitu kan. Jadi langsung masuk grup FSRD tahun 2020 gitu kan. Nah, jadi waktu itu yang masuk baru 80 orang, baru sisa-sisanya kan SDM dari Mandiri. Jadi aku ngelihat sebenarnya untuk teman-teman yang lain tuh berjuang, aku udah santai gitu kan. Aku tinggal lulus aja dari sekolah. Nah, tapi setelah udah pada masuk semua, artinya sih ngomong bahwa cara kalian masuk itu nggak penting sebenarnya. Karena kalau di kuliah yang penting cara kalian ini sih memaintain apa yang kalian sudah capai gitu. Kan kalian udah FSRD kan lumayan ketat ya. Dari ribuan orang cuma ratusan orang yang masuk. Jadi harus di-maintain. Dan kalau aku sih SNMPTN ya sebenarnya tergantung teman-temannya sama dosennya sih. Kalau jarang yang ada kayak dia kan SNMPTN, dia kan enggak sih. Yang aku pengalaman sih, dia pengalaman waktu SNMPTN, aku kan SNMPTN ya. Waktu itu ada selektor dari FSRD-nya yang juga ngajar kuliah. Waktu itu aku lagi ngajar kuliah gambar konstruk, disuruh gambar mobil. Terus kan kita disuruh gambar mobilnya harus persis bagaimana perspektifnya, rodanya harus bagaimana bentuk-bentuknya kan. Tiba-tiba pas udah dikumpulin, di-review satu kelas, tunjukin nih gambarnya siapa, ini dimnya berapa gitu kan. Terus tunjukin, wah ini gambar siapa ya? Oh ini bukan yang masuk SNMPTN ya? Waduh ini mah kenapa saya masukin ya waktu itu SNMPTN ya? Gambar kayak gini harusnya nilai 50 aja. Enggak ding, 20 kayaknya juga nggak layak gitu. Waduh gitu kan. Jadi kayak agak-agak malu-malu dikit lah. Tapi justru jangan sampai hal-hal kayak gitu bikin kamu anjlok gitu ya. Karena adalah dosen-dosen kayak begitu. Yang penting kamu harus buktikan bahwa kamu lebih baik dari apa yang dia katakan. Gitu. Oke, nah kalau dari Reinhard gimana? Ada cerita mungkin yang bisa diceritakan mengenai itu? Ya kalau dari saya, sebenarnya rata-rata di ITB sendiri dosennya sih baik-baik gitu, nggak membedakan gitu, mau SBMPTN, mau SNMPTN, mau swasta, mau negeri, apapun. Tapi memang ya namanya dosen kan beda-beda ya. Ada dosen yang memang cukup sensi gitu sama yang masuk SNMPTN. Jadi kayak di kelas itu ditanyain gitu, kamu misalnya lagi ditanya soal gitu. Sebab itu misalnya nggak bisa jawab, ditanya, kamu diterima jalur apa? Terus, SNM Bu. Terus, kamu sekolahnya apa?
swasta, oh pantesan pasti guru kamu naikin nilai kamu ya makanya diterima. Kayak di roasting gitu. Terus habis itu ya gitu. Tapi ya pada akhirnya sih pengalaman saya sendiri rata-rata yang pinter-pinter ternyata yang SNM. Tapi ya yang SBM juga pinter-pinter. Tapi pas awal-awal yang aku lihat kayak gitu. Oke. Maksudnya pada akhirnya kami juga membuktikan bahwa SNM juga bisa bersaing gitu dengan. Oke, ya, untuk mencekel atau melawan stigma-stigma yang gak ini cuma dinaikin di nilai raportnya gitu ya. Jadi bekerja keras untuk mempertanggungjawabkan posisi yang diterima dari SNMPTN. Kira-kira gitu teman-teman, ini SNMPTN cukup lengkap ya penjelasannya, dan kita bisa tarik kesimpulan dari sini bahwa mungkin masuk kuliahnya bisa gampang karena SNMPTN kayaknya lebih singkat ya untuk seleksinya gitu ya, nggak terlalu ribet dibandingkan dengan SBMPTN dan jalur mandiri gitu. Tapi tentu saja yang namanya kuliah bukan hanya soal masuknya, tapi bagaimana bertahan di dalam dan lulus dengan baik dan memuaskan gitu kira-kira teman-teman. Oke, nah kita udah kayaknya cukup banyak membicarakan soal SNMPTN, kita geser nih sedikit ke SBMPTN teman-teman. SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Tadi di video sudah dijelaskan juga kalau prosedurnya adalah kalian mesti mengikuti tes yang namanya UTBK gitu teman-teman. Nah tapi sebelum kita membahas UTBK terlalu jauh, aku pengen nanya dulu nih soal kegalauan ya, kegalauan yang umum banget dialami sama teman-teman yang masih SMA sekarang, yang udah tadi juga di depan tuh, yang hasil polling kita di Instagram gitu ya. Nah, kekhawatiran yang umum dialami oleh teman-teman SMA adalah ragu akan kemampuan dirinya dalam seleksi masuk PTN favorit. Dulu kira-kira Jekinda mungkin mengalami nggak sih keraguan itu gitu? Lumayan sih kayaknya. Iya. Gimana tuh akhirnya? Mungkin kalau yang UTBK itu kayak ragunya karena kita sebenarnya nggak gitu tahu teman-teman yang lain mau masuk ke prodi atau jurusan itu kira-kira nilainya bakal berapa gitu kan. Jadi kayak kita harus, apalagi waktu itu aku kayak pengen masuknya tuh yang cukup pilihan yang emang kayak favorit gitu, Ilkom. Dan itu kayak emang sangat, gimana ya bilangnya, kayak banyak banget yang mau daftar dan itu kayak salah satu yang paling ketat lah kira-kira gitu. Jadi kayak ragu apakah mendingan milih itu sebagai pilihan pertama atau gimana, kayak gitu sih mungkin. Oke, nah mungkin tadi kan ragu nih, membaca persaingannya kan bingung gitu ya. Akhirnya kamu menemukan solusi nggak dari situ? Oke, jadi kayak waktu itu kan aku juga bimbel ya, Intan. Jadi kayak ada guru gitu, ada wali kelasnya, terus dari gitu dia kayak, kan kita kalau bimbel gitu kayak ada tryout, dan mungkin teman-teman juga ada tryout sih dari SMA-nya gitu kan. Nah, waktu tryout itu kita bisa lihat kira-kira nilai kita berapa nih, dan saat itu kayaknya aku tuh suka cari-cari gitu lah, kira-kira nilai segini lolos gak, tembus gak di SBM untuk satu prodi itu. Nah, kalau misalnya nilainya itu tipis gitu, mendingan kita pilih yang lebih rendah gitu, prodi yang kira-kira keketatannya lebih rendah dan juga ya rata-rata nilai di jurusan itu lebih rendah, kayak gitu sih aku disaraninnya ya. Oke, nah kalau nggak salah itu juga ada yang namanya rasionalisasi ya, kalau nggak salah aku pernah dengar kayaknya. Mungkin Jen bisa jelasin sedikit soal rasionalisasi? Ya, jadi beda dari Jekinda, aku nggak bimbel, tapi jadi aku nggak ada, kasarnya nggak ada bisa nanya orang gitu. Aku juga nggak ada kakak yang masuk PTN, jadi in a way aku by myself gitu. Jadi yang aku lakuin itu buat sama kayak Jekinda itu kan ngeliat skor ya, itu salah satu kunci kalau mau lolos UTBK atau SBMPTN. Nah, yang aku lakuin itu coba ikut massive tryout yang biasanya dilakuin serentak dan nasional gitu. Itu kalian bisa temuin banyak banget di internet, banyak banget program kayak gitu yang bisa ditemuin di sosial media dengan gampang. Nah, yang aku lakuin itu kerjain TO-nya, nanti habis kerjain TO-nya kan nanti ada nilai ya, nilai berdasarkan apa yang kita kerjain, dan nanti itu rasionalisasi itu kita bisa lihat perbandingannya sama teman-teman yang lain yang juga mungkin mau daftar satu prodi yang sama. Jadi di sana itu bisa dapat real angka-angka nyatanya gitu pada saat itu juga. Jadi bisa juga buat dipakai buat evaluasi diri. Kira-kira di antara saingan untuk satu prodi ini tuh aku posisinya keberapa gitu. Itu sih. Oke, itulah yang kira-kira namanya rasionalisasi ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke UTBK nih ya.
UTBK ini kan tes yang cukup menantang, yang cukup bikin teman-teman stres dan pusing gitu kira-kira. Apalagi misalnya jurusan-jurusan yang ketetapannya luar biasa nih. Contohnya kedokteran di bidang saintek, dan kita juga kehadiran ilmu hukum nih di bidang soshum. Tapi kayaknya kita mulai dari kedokteran dulu deh. Mungkin untuk Nadine ya, Nadine kan lolos SBMPTN pendidikan dokter ya, kedokteran di UNER gitu ya tahun 2019. Kamu kan ada mengikuti bimbel ya di salah satu lembaga bimbel gitu, persiapan UTBK. Apa sih kelebihannya ikutan bimbel di sini? Oke, kalau buat aku pribadi, menurutku keuntungannya ikut bimbel buat aku adalah bimbel itu maksa aku untuk bisa terus kerjain soal dan itu konsisten. Jadi aku tuh ikut bimbel yang paketannya dari awal kelas 12 sampai setelah lulus sampai mandiri bahkan gitu. Dan itu tuh bener-bener drilling soalnya sangat konsisten. Itu sesuatu yang mungkin kalau aku tidak ikut bimbel nggak akan bisa aku lakukan dengan disiplin yang sedemikian rupa. Lalu bank soalnya di bimbel itu juga menurut aku berlimpah banget. Jadi kita tuh terekspos dengan berbagai jenis soal yang macam-macam variasinya dengan berbagai topik gitu. Yang menurutku cukup covering apa yang nantinya diujikan dalam UTBK sih. Menurutku kayak gitu. Oke, nah kira-kira yang dipelajarin apa aja sih? Apakah cuma soal-soal ya di drilling soal doang atau gimana sih, Nadine? Salah satu yang menurut aku penting dipelajari juga di bimbel adalah bagaimana cara mengerjakan soal dengan cepat. Karena pertama kalinya di tahunku itu SBMPTN ujiannya berubah nama jadi UTBK. Dan sistemnya juga berubah. Jadi yang biasanya kita tuh dikasih satu, misalnya lupa deh berapa menit gitu, misalnya 120 menit untuk mengerjakan tes yang IPA semua gitu, misalnya matematika, fisika, kimia, dan biologi. Itu dikerjakan dalam 120 menit, kita kan bisa alokasikan waktu. Yang hitung-hitungan seperti matematika IPA dan fisika itu otomatis memakan waktu yang lebih banyak kan. Tetapi waktu zamannya UTBK sekarang itu setiap mata pelajaran mendapatkan alokasi waktu yang sama. Jadi biologi yang kalau nggak tahu tinggal nembak, kalau tahu ya tahu, itu mendapatkan waktu yang sama seperti matematika yang harus mungkin nurunin rumus atau ya banyak perhitungan gitu. Makanya menurut saya bimbel itu sangat membantu karena mereka ngajarin cara cepat kerjain soal, misalnya rumus cepat atau saya kalau ada soalnya model kayak gini cara kerjainnya kayak gini gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Oke, berarti selain materi yang diujikan, strateginya juga diajarkan gitu ya untuk bagaimana menjawab sebanyak mungkin soal dalam waktu yang terbatas gitu. Nah, selain Nadine kayaknya ada Ivan juga nih yang udah bergabung dengan kita, dan Ivan kayaknya juga bimbel juga ya waktu itu ya. Bisa diceritain nggak kira-kira apa sih yang dipelajari waktu bimbel, Ivan? Yang dipelajari waktu bimbel, ya itu sih sebenarnya soal-soal. Terus sebenarnya kalau ikut bimbel dari awal gitu ya, dari awal banget yang paketan dari kelas 12 awal tuh, ya apa ya, nggak cuma kita belajarin tentang buat UTBK doang, tapi juga mereka nyiapin nanti kita buat ujian sekolah. Kalau waktu masih ada ujian nasional, ya ujian nasional juga. Iya, jadi itu sih drilling soalnya, gitu. Oke, kira-kira gitu ya, Ivan ya. Nah, yang namanya bimbel kan mesti keluar biaya ya. Kalau ya kita ngomong jujur aja gitu. Mungkin dari Nadine bisa memberikan gambaran kira-kira berapa sih biaya yang harus disiapkan gitu, misalnya mau ikutan bimbel, dan nanti saya akan nanya juga ke Ivan gitu. Silakan Nadine. Kalau menurut saya, ini kita kan nggak ngomong satu institusi tertentu ya. Jadi pastinya yang namanya bimbel itu biayanya sangat beragam, karena jenis-jenisnya juga macam-macam. Ada yang drilling intensif setelah selesai USBN. Ada yang seperti yang saya ikuti, misalnya dari awal kelas 12. Bahkan teman sekelas saya juga di bimbel waktu itu ada yang ikut dari kelas 11. Menurut saya sih itu sangat ambisius gitu. Jadi pastinya harganya juga beragam. Bahkan khusus untuk kedokteran, saya tuh sempat dengar ada model bimbel yang menginap di satu daerah, di satu tempat, dan itu drilling soal setiap hari gitu. Jadi seperti di karantina begitu, dan pasti biaya yang karantina itu dibandingkan dengan yang bimbel intensif hanya setelah USBN dalam periode waktu tertentu itu kan beda-beda. Kalau buat saya sendiri itu kira-kira bisa di kisaran dari jutaan, belasan juta, dan juga yang puluhan juta, tergantung kalian pilih paket yang mana, tergantung bimbelnya. Karena ada bimbel-bimbel tertentu juga yang
garansi masuk PTN gitu. Jadi kalau misalnya sampai nggak masuk, itu ada sebagian dari uang awal yang dibayarkan itu dikembalikan gitu. Tergantung masing-masing PTN. Jadi secara biaya bermacam-macam banget ya, tapi ya kisarannya antara mulai jutaan lah ya untuk nominalnya gitu kira-kira ya. Iya, jutaan. Oke, nah mungkin dari Ivan ada tambahan, Ivan? Ya, jadi kelihatannya banyak yang mahal banget itu, misalnya jutaan sampai puluhan juta. Cuman kembali lagi kalau untuk lihat ke jurusan-jurusan yang cukup ya biaya kuliahnya cukup mahal, contohnya ya paling jelas kedokteran itu mungkin ini bisa kita lihat harga bimbel itu sebagai investasi kali ya. Jadi kita bayar sedikit lebih mahal di awal, misalnya puluhan juta, ya anggaplah misalnya contoh 20 juta gitu. 20 juta untuk 1 tahun kita dipersiapkan untuk ujian, terus nanti bisa masuk PTN yang tidak perlu ada uang pangkal, terus nanti bisa dapat uang kuliah yang cukup murah di per semesternya, itu akan jadinya total nanti sampai lulus pendidikan dokter itu jadi jauh-jauh lebih murah daripada kita masuk misalnya ke kedokteran yang swasta atau kedokteran di tempat-tempat yang lain gitu. Jadi kayak ya mahal, investasi tapi gitu. Iya, dari sudut pandang kamu investasi banget gitu ya, lebih mending agak tekor dikit di depan tapi bisa save atau bisa menghemat yang jangka panjangnya kira-kira. That's a smart way of thinking gitu ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang memang mempunyai dana gitu, bisa dikonsider juga, bisa dipertimbangkan juga untuk melakukan caranya Nadine dan Ivan gitu kira-kira ya. Nah, kita pengen nanya, kira-kira menurut Ivan nih, biaya yang dikeluarkan sepadan nggak sih dengan apa yang dipelajari? Iya, kalau ditanya gitu, ya sepadan sih. Ya boleh lah, kita bilang sepadan ya. Sepadan kenapa? Karena gini, speaking of soal, tadi menyambung yang pertanyaan sebelumnya yang Nadine juga udah jelasin, kita diajarin ngedir soal gitu. Nah soalnya dari mana? Itu pasti ada pembuat soalnya kan? Dan pembuat soal itu ya mereka punya timnya sendiri, di setiap bimbel itu tim pembuat soalnya. Nah soalnya tuh setiap soal kan pasti punya kisi-kisi atau materi gitu kan, dan setiap tahun itu materinya berbeda-beda, apalagi waktu itu tahunnya aku itu kan pertama kalinya SBM-nya jadi UTBK gitu kan. Nah itu udah soalnya benar-benar beda total. Nah bimbel-bimbel ini entah bagaimana mereka punya tim yang lebih update daripada guru-guru kita misalnya gitu. Mereka akan lebih update kepada setiap informasi baru mengenai kisi-kisi soal yang akan diujikan dan lain-lain, sehingga nanti mereka dengan informasi tersebut mereka bisa bikin soal-soal baru yang mirip seperti itu. Dan mereka bikin soal itu nggak pelit-pelit sih menurutku ya. Mereka bisa bikin berpuluh-puluh paket soal. Dan misalnya kalau ada update terbaru lagi yang misalnya cukup mengganti, ya mereka bikin lagi gitu banyak paket gitu. Jadi ya menurutku sangat ya cukup worth it. Jadi karena untuk update soal-soal itu penting untuk bisa masuk gitu, karena kita diujinya kan sama soal. Gitu. Oke, thank you Ivan. Mungkin dari Nadine, menurut kamu worth it nggak sih atau sepadan nggak sih biaya yang dikeluarkan dengan apa yang dipelajari? Saya jawabnya kayak gini kali ya, karena sekarang saya udah masuk, udah lolos, dan sudah berkuliah, jadi buat saya worth it, karena itu membawa saya untuk lulus dan bantu sekali lagi sih drilling soal. Dan saya setuju banget sama yang tadi Ivan bilang, soal pengupdatean kisi-kisi, terutama karena di tahun saya kebetulan itu tahun percobaan pertama kali diadakannya UTBK gitu, jadi menurut saya itu sesuatu yang sangat membantu sih ikut bimbel itu, gitu sih. Oke, jadi kira-kira mengikuti bimbel lebih dapat diajarin strategi dan kisi-kisinya juga lebih update gitu ya. Diberikan contoh soal yang mepet banget dengan kisi-kisinya gitu, sehingga bisa lebih dapat gambaran yang lebih jelas lagi gitu. Thank you Nadine dan Ivan. Sekarang kita geser dikit nih ke bidang sashum ya, atau bidang IPS gitu ya. Dan salah satu jurusan yang luar biasa ketat persaingannya itu adalah ilmu hukum. Dan saat ini sudah bersama kita Sebastian Benedict, SBMPTN Ilmu Hukum UI 2019, dan saya akan langsung nanya. Untuk Basti, kira-kira waktu itu kamu mempersiapkan dirinya mulai kapan, Basti?
Waktu itu mulai persiapin diri itu setelah UN sama USBN. Oke, jadi setelah UN dan USBN baru mempersiapkan diri. Berarti itu mepet banget dong. Kamu nggak panik kayak atau nggak apa gitu? Ya lumayan, ya kalau dipikir-pikir emang lumayan mepet sih. Tapi ya udah. Oke, dalam waktu yang singkat itu tuh, apa sih yang kamu persiapkan? Coba ini sih, coba kerjain itu yang dari TPA sama TPS sama TPK kalau nggak salah. Ya nanti dari sana bakal mulai kebiasa buat kerjain soalnya. Gitu. Oke, jadi mungkin tadi suaranya kurang jelas, tapi saya bisa cukup mendengar yang dipersiapkan model-model soal TPA dan TPS ya, gitu ya, dikerjain terus, di drilling terus gitu. Nah kalau boleh tahu kamu dapat soal-soal itu dari mana? Kalau nggak salah kan kamu nggak ikut bimbel ya? Ada strategi tertentu deh kayaknya yang kamu lakukan gitu untuk dapat soal-soal itu, gimana tuh? Bisa diceritain nggak? Jadi kebetulan aku punya 2 teman yang ikut bimbel, terus mereka karena teman baik, jadi mereka ambilin soal bimbel sosum gitu buat aku sama teman-teman yang lain buat bisa kerjain bareng gitu. Oke, jadi ternyata meminta tolong sama temen yang bimbel ya untuk diambilin soal gitu, terus akhirnya untuk dikerjain juga. Itu smart way teman-teman. Jadi mungkin kalau ada teman-teman kalian itu yang duitnya cukup banyak, kayaknya bisa dimanfaatkan dikit deh gitu ya. Ya bercanda ini teman-teman, oke, tapi cara itu bisa dicoba gitu ya. Nah, dan kamu juga kalau nggak salah sempat sharing nih, kalau nggak salah di kesempatan yang lain sempat sharing ya, beberapa strategi yang bisa digunakan untuk menjawab soal-soal UTBK. Dan dengar-dengar sih, katanya soal-soal UTBK itu kan bisa random-random banget kan ya. Nah gimana tuh cara menghadapi kerandoman itu gitu? Iya, sebenarnya nggak harus tahu jawaban dari soal itu gitu. Karena kan bisa random itu, jadi kita nggak bakal kepikiran gitu. Kalau itu bakal dijadiin pertanyaan gitu. Tapi itu kalau kita biasa kerjain soal-soal tes UTBK begitu yang mirip-mirip seperti itu, bisa lihat pola jawabannya gitu lah. Misalnya kan pilihan ganda kan, dari pilihan A, B, C, D-nya itu bisa dipakai logika gitu. Kira-kira jawabannya yang mana gitu. Misalnya waktu itu pas aku lagi UTBK ada soal sejarah. Dan pertanyaannya itu, siapa nama arkeologis Belanda yang datang ke Jawa buat teliti bla 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 gitu, lupa. Dia kasih jawabannya itu A, nama orang Inggris, B, nama orang Inggris gitu, terus C gitu nama orang Belanda gitu. Nah kalau kita pakai logika simpel gitu ya, yang pasti jawabannya C gitu, karena kan yang ditanya kan arkeologis Belanda kan. Ya jadi ya biasain aja gitu kerjaan soal, nanti bisa kok pilih jawaban dari pilihannya gitu pakai logika tanpa tahu harus jawaban benernya. Oke, jadi tadi masih suaranya kayaknya masih kurang jelas teman-teman, tapi poin dari Basti adalah poin yang utama adalah sebenarnya kerjain aja soalnya terus-menerus sehingga nanti kalian punya kepekaan tertentu gitu ketika harus menjawab soal UTBK yang sesungguhnya, karena udah kebaca polanya sebenarnya nggak jauh beda ya. Tadi kan contoh yang Basti berikan adalah misalnya ditanyain nama arkeologi Belanda gitu, dan kalau kalian sering ngerjain UTBK itu pasti bakal tahu unsur-unsur mungkin nama orang Belanda gitu, mungkin ada fun-nya atau apanya gitu ya mungkin ya. Nah itu bisa kalian pakai untuk menebak jawaban gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah ya, tidak tahu jawaban yang pasti, tapi bisa dipakai logika untuk menebaknya. Kira-kira kayak gitu ya Basti ya? Iya. Oke, thank you Basti. Nah, aku sekarang pengen nanya nih. Tadi kan ada perbandingan ya dari yang ikut bimbel dan yang nggak ikut bimbel juga, kita balance nih teman-teman untuk narasumbernya. Dan yang tadi ikut bimbel ya mesti membayar cukup banyak ya, uangnya mulai jutaan rupiah, sementara yang tidak ikut bimbel bisa pakai caranya Basti sebenarnya tadi yang semi-semi nyolong soal gitu dari teman yang bimbel. Tapi aku pengen nanya, tadi Basti udah sharing soal itu, mungkin dari Jen ada tambahan nggak soal ini? Kamu kan kalau nggak salah juga tidak mengikuti bimbel apapun ya? Iya, benar secara teknis begitu. Jadi yang aku lakuin itu
tambahan aja ya dari yang dibilang sama Dasti tadi, yang bisa teman-teman lakuin kalau misalkan secara finansial nggak punya uang untuk bimbel mahal-mahal, itu kalian bisa update di sosial media, kejar yang namanya tryout gratis. Itu biasanya banyak banget lembaga yang sediain gratis-gratisan kayak gitu. Dan kadang juga bahkan tempat-tempat bimbel itu juga menjelang hari-hari UTBK itu mereka juga bakal buka tuh buat teman-teman gratis. Jadi teman-teman update sama aplikasi-aplikasi atau website-website yang sediain tryout gratis. Terus juga coba cari grup belajar sih. Kalau aku yang salah satu yang benar-benar ngebantu itu ada peer atau grup belajar online yang bisa bikin aku semangat gitu. Nah, teman-teman bisa ketemu itu di Telegram, di Line Open Chat tuh banyak banget. Dan kalau teman-teman ikut tryout yang tadi aku bilang di internet itu, kadang mereka juga sekalian buka yang namanya grup belajar. Jadi teman-teman bisa kalau menurut aku manfaatin teknologi dan sosial media sebijaksana mungkin, karena di tengah-tengah pandemi kayak gini juga itu bisa ngebantu banget buat belajar. Gitu. Oke. Tadi kamu bilang ya memanfaatkan Telegram, grup dan segala macam gitu ya. Dan kita semua tahu itu grup Telegram ada banyak banget gitu. Cara memilih yang efektif gimana kira-kira? Kalau aku lihatnya yang pasti satu visi ya. Jadi jangan salah masuk grup. Ada yang grupnya itu Saintek Sosum, itu dilihat dulu. Dan ada yang khusus mau masuk PTN-PTN tertentu. Aku banyak masuk yang jurusan yang aku mau dan PTN yang aku mau, dan mereka sangat open untuk menerima dan cari yang aktif gitu. Ada grup yang kayak isinya cuma promosi, jadi nge-spam poster-poster acara. Tapi ada yang benar-benar ngebahas soal. Jadi kalau aku sih rekomen cari yang ada kakak mahasiswa gitu di salah satu grupnya, yang biasanya dia mimpin grupnya gitu buat diskusi bareng, belajar bareng, dan dia kadang-kadang bisa bantu kita ketika kita bingung nih, ini soalnya jawabannya apa, gitu. Oke, kita dapat banyak banget insight nih tentang memanfaatkan ya hal-hal yang gratis gitu ya di media sosial gitu. Telegram itu kan nggak perlu bayar apapun. Ternyata ada loh caranya memanfaatkan hal yang gratis itu untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan keterampilan menjawab soal UTBK, dan terbukti it works gitu ya, itu juga efektif gitu ya. Ya buktinya apa ya, Jane juga keterima gitu di SBMPTN Sosiologi UI 2020. Nah, tadi aku pengen nanya nih ke Ivan ya. Kalau Ivan kan lebih long term nih persiapan untuk UTBK-nya, Ivan ya. Kalau tadi Basti kan mepet banget setelah UN baru mempersiapkan diri. Kalau Ivan kalau nggak salah udah cukup lama. Menurut kamu tuh waktu paling efektif buat kamu nih, yang mungkin secara karakter nggak bisa terlalu belajar banyak hal dalam waktu singkat nih. Nah, menurut kamu waktu yang tepat tuh untuk mulai kapan kira-kira, Ivan? Awal kelas 12. Jadi ya gimana ya, persiapan yang lebih banyak itu pasti ntar hasilnya lebih bagus. Mau itu mau ya kalau UTBK dan SBMPTN kan kita ngomongnya lulus atau enggak gitu kan. Jadi tapi maksudnya ketika kita mempersiapkan lebih dari jauh-jauh hari, itu pasti akan hasilnya jauh lebih bagus gitu. Misalnya kalau kita nanti hasilnya nggak lulus atau nggak doang, itu kita bisa akan mendapatkan pencapaian atau nilai yang lebih maksimal gitu. Jadi ya menurutku sih yang paling tepat itu ya sedini mungkin. Tapi ya ingat lagi UTBK itu hanya satu bagian dalam hidupmu. Jadi jangan melupakan hal-hal yang lain juga gitu. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi sebenarnya waktu yang ideal menurut kamu adalah dari awal kelas 12 ya, Ivan ya. Which is waktu itu sekitar bulan Juli ya, sudah mulai masuk sekolah kan kalau nggak salah ya. Nah berarti teman-teman ini kalau nggak salah ini udah Agustus, teman-teman ini sudah hampir September,
sudah kelewatan 1 bulan teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman berniat untuk mengincar PTN, jangan cuma niat, teman-teman harus ada usaha yang dilakukan. Dan yang namanya usaha itu perlu kerja keras teman-teman. Itu bukan cuma berharap dan berdoa, tapi butuh usaha yang gak kalah kerasnya juga. Thank you Ivan untuk insight yang diberikan. Nah, tadi di video juga udah yang ditayangkan ya, udah dijelaskan kalau dalam UTBK itu ada yang namanya TKA dan TPS nih. Nah, mungkin bisa kalian cerita sedikit nggak sih mengenai arah soal dari kedua ujian tersebut? Mungkin kita mulai dari Saintek dulu ya, Nadine mungkin. Kira-kira arah soal UTBK tuh yang TPA dan TPS tuh kayak gimana sih? Kalau dari TPA sendiri, itu kan tes potensi akademik ya, jadi itu sama baik IPS maupun IPA gitu. Dan ya itu basic aja sih, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan kemampuan nalar itu agak matematis sebenarnya seingat saya. Tapi matematikanya bukan yang pakai rumus mat IPA atau mat IPS gitu. Lalu kalau untuk itu sih semuanya perlu belajar, dan arah soalnya ya menurut saya kerjain banyak-banyak soal aja biar bisa tahu modelan soalnya seperti apa dan terbiasa dalam mengerjakan soal. Karena kalau yang bahasa kan bacaannya tuh banyak gitu. Nah, lanjut kalau misalnya yang Saintek itu sebenarnya yang hitung-hitungan itu karena saya sendiri ikut bimbel, jadi udah cukup terbiasa dengan modelan soalnya. Karena materi yang diujikan itu kebanyakan materi-materi yang memang diajarkan di SMA. Misalnya listrik, Newton, gitu-gitu. Jadi udah cukup familiar sama soalnya. Mungkin kalau di Saintek yang bisa cukup nyeleneh soalnya itu di bagian biologi. Waktu tahun saya di batch saya tuh sempat dapat satu kayak diagram gitu tentang kedalaman laut dan tempat tinggal ikan. Lalu ditanya kayaknya mana yang salah atau gimana gitu. Dan itu saya masih ingat sampai sekarang karena menurut saya soalnya nyeleneh. Tapi setahu saya soalnya soshum itu lebih aneh lagi gitu di tahun saya. Soalnya saya sempat ingat itu dijadikan bahan bercandaan di tahun saya waktu UTBK yang soshum itu ada ditanya di bagian sejarah apa merek pakaiannya Soekarno kalau nggak salah. Jadi kalau buat saya sih yang IPA nggak seberapa aneh gitu kalau dibandingkan yang IPS gitu sih. Tadi udah ada hint sedikit ya mengenai kerandoman soal TPS-nya yang soshum gitu. Kita langsung geser nih ke Stella. Gimana Stella? Kamu kan soshum ya. Bisa kamu share nggak pengalaman nyeleneh apa yang kamu lewati waktu SBMPTN? Oke, jadi pertama jelasin dulu juga dari sisi sosum, TPA sama TPS kurang lebih sama. Tadi kalau TPS hal-hal yang seputar penalaran umum, matematika, logika, terus yang bacaan bahasa Inggris, pokoknya penalaran linguistik gitulah ya. Untungnya di tahun itu tiba-tiba walaupun aku udah belajar TPA juga, kalau di sosum itu TPA ada beberapa mata pelajaran dasar IPS sih, kayak misalnya ekonomi, geografi, sejarah, terus apalagi tuh, ya pokoknya semua yang mata pelajaran dasar waktu di IPS dulu itu bakal diuji semua. Tapi aku nggak kesempatan nyobain, cuman waktu dulu ngebahas soal TPA sosum memang random banget, sampai kayak ada temen yang benar itu kayak sejarah, bukannya kita harusnya tahu alur, tahu kejadian, tapi ada hal-hal kayak merek sepatunya Soekarno adalah ingat ya nanti kalau misalnya keluar Bata jawabannya gitu, sampai dipesanin yang hal-hal random kayak gitu. Jadi kalau yang buat sosum mungkin benar nanti bisa ditanya juga lanjutan ke Ezra yang emang ngerjain TPA gitu sosum angkatan 2021. Kalau dari aku ngerjainnya TPS doang gitu. Oke, thank you Stella atas sharingnya. Dan aku jadi ingat nih, aku kan ada main Twitter gitu ya. Kalau nggak salah di tahun lalu itu sempat heboh yang soal bahasa planet atau bahasa panda, whatever lah kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kalau nggak salah itu kan UTBK tuh ada beberapa gelombang nih. Nah kadang di gelombang awal ini udah jadi trending topik teman-teman. Jadi kalian itu sudah bisa mendapatkan gambaran sebenarnya soal random apa yang akan keluar gitu. Jadi buat kalian yang punya sosmed, coba ya dimanfaatin fitur-fitur trendingnya itu gitu. Siapa tahu kalian bisa dapat insight-insight yang berguna untuk mempersiapkan UTBK kalian. Nah, oke, kita udah membahas ya soal TKA, TPS, tes-tes yang diujikan dalam UTBK. Ini pertanyaan terakhir nih buat SBMPTN nih ya. Gimana sih cara kalian membagi waktu antara persiapan kuliah and yet at the same time
di waktu yang sama gitu ya, mempertahankan skor dari raport kelas 12 yang memuaskan di sekolah. Mungkin bisa dimulai dari Nadine. Oke, kalau dari saya sendiri, sepertinya saya sudah cukup pesimis soal SNMPTN waktu itu ya, walaupun saya tetap apply. Makanya saya lebih pastikan untuk lebih kejar di bagian SBMPTN, dan saya sudah mulai bimbel itu dari kelas 12 awal, dari Juli gitu. Dan tapi prinsip saya waktu saya masih menjalani semester 1 dan semester 2-nya kelas 12 itu adalah sekolah dan bimbel adalah bimbel. Jadi saya mengutamakan sekolah sampai seluruh urusan sekolah saya itu selesai, sampai USBN selesai, sampai UN selesai, udah lulus, baru bener-bener fokus banget sama yang namanya bimbel. Nah, tapi mungkin ini pinter-pinternya masing-masing orang juggling, karena bobot di sekolah masing-masing kalian kan berbeda-beda ya. Kalau saya sih lihat aja, kalau misalnya sekolah sedang lebih senggang dan bimbel ada tugas yang memang perlu dikerjakan, ya kerjakanlah bimbel. Tapi kalau misalnya sekolah lagi ada ujian, UTS atau UAS, ya fokuslah pada sekolah gitu. Jangan sampai karena mengutamakan bimbel, nilai kalian di kelas 12 malah anjlok gitu. Karena kita berharap pada SBM, itu kan sebelumnya ada SNM dulu gitu. Nah, waktu itu sih saya masih tetap pingin ikut SNM gitu. Itu kalau dari saya. Oke, itu dari perspektif Nadine gitu ya, Saintek. Kalau dari Stella, ada tambahan mungkin dari perspektif Sosum? Kalau dari aku sih, aku waktu di akhir-akhir kelas 12 itu emang lebih ngeprioritasin ke tujuan akhir gitu. Tujuan aku masuk universitas negeri impian aku fokusnya ke itu. Tapi bukan berarti tugas sekolah jadi keteter gitu. Sama kayak Nadine, aku sebenarnya juga sempat berharap dapat SNM, cuman aku dari sekolah swasta, jadinya lebih ngelihat chances gitulah. Kalau misalnya berharap ke SNM itu berharap sesuatu yang ke ngawang-ngawang gitu. Apalagi jurusan aku bukan yang tipikal punya bisa submit portofolio gitu. Lebih ngandelin ke misalnya track record. Banyak lah X factor-nya yang udah dibahas tadi sesuai SNM. Jadi aku lebih fokus, udah deh benar-benar fokus ke SBM. Jadinya nggak gitu ambis lagi gitu di kelas 12 walaupun akhirnya nilainya ternyata turns out bagus juga, senengnya. Mungkin karena aku juga ngebagi gitu ya sekolah-sekolah, nanti pulangnya udah nggak ngepusingin sekolah. Jadi kadang kalau misalnya di sekolah ngerjain tugas ya jamnya sekolah, perhatiin. Jadi waktu nanti mau ujian udah nggak belajar lagi, tapi di rumah ya latihan soal gitu. Waktu udah, kecuali ada tugas-tugas gitu ya, kalau tugas-tugas ya sebisa mungkin kerjain juga. Biasa kan guru-guru lumayan pengertian juga di sekolahku, jadi walaupun mereka mau ada tugas akhir gitu, tetap dikasih waktu pengerjaannya malah di jam pelajaran mereka gitu. Jadi gunain sebaik mungkin, jangan malah dijadiin itu jam kos gitu. Ya udah jam kos aja, terus habis itu ngerjainnya di rumah. Kalau ada jam kos dimanfaatin, bisa ngejar deadline sekolah gitu. Oke, thank you Stella. Dari Stella kita belajar ya, menentukan tujuan dulu sebenarnya yang pertama gitu ya. Kira-kira mau mengincar SNM atau SBM? Kira-kira kalau SNM itu secara nilai mencukupi nggak? Kalau tidak mencukupi, berarti ya harus udah nggak ada jalan lain, mesti ke SBM. Sehingga fokuslah di SBM. Kira-kira kayak gitu ya Stella ya. Oke, thank you Stella atas insight yang sudah diberikan. Kita sekarang bergeser ke jalur terakhir teman-teman, yakni jalur mandiri teman-teman. Nah, ini kita langsung nanya ke Jekinda dulu deh. Jekinda kan anak UI ya, lolos dari jalur SIMAK di tahun 2020, jurusan kesejahteraan sosial. Kapan sih kira-kira jalur ini dibuka? Memang sih tiap tahun kan bakal berubah ya, tapi kisarannya bulan berapa sih gitu? Oke, mungkin kalau mau lengkapnya dan paling updated-nya, aku tetap prefer teman-teman untuk cek di website simak.ui.ac.id. Mereka biasanya akan ada di situ. Tapi aku udah research sedikit nih yang buat pendaftarannya itu buka tepat selesai ujiannya teman-teman ya. Itu di tanggal 3 Mei sampai 9 Juni 2021. PTN atau TBK kira-kira gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada perubahan aja di website simak gitu ya, menjelang dewasa
Ezra Nainggolan nih dari angkatan 2021, masih fresh from the oven nih, masih kinyis-kinyis banget 2021 ya. Ezra, waktu itu apa aja sih yang mesti dipelajari? Universitas tujuan kamu tuh masuk kelompok ujian mana. Jadi untuk rata-rata sih psikologi itu masuknya sosum ya, dan pertanyaannya sosum. Tapi ada satu atau dua universitas, satu atau dua PTN itu masuk ke pertanyaan kelompok saintek. Jadi perlu hati-hati aja, perlu cari tahu dulu sebelum mulai belajar gitu. Dan kalau tergantung PTN-nya, tapi pada dasarnya sama-sama aja kayak UTBK itu ada TPA, TKA, ada TPS, dan kalau dijabarin sedikit gitu, kemampuan dasar itu untuk UI ya, itu mencakup matematika dasar, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan kalau kemampuan IPS mereka bilangnya itu 4 pelajaran sosial, ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Dan kalau boleh cerita dikit itu tadi bilang biologi itu soal yang menyeleneh ya di saintek. Kalau di sosum yang nyeleneh itu sejarah ya. Kalau si Stella itu dapat soal tentang sendalnya Soekarno, aku dapat soal tentang kaosnya. Aku harus hafalin bahwa merek kaosnya Soekarno itu Cap Cabe gitu. Oke, ternyata bisa serandom itu ya pertanyaannya ya. Oke, thank you Ezra atas insight yang sudah diberikan. Aku pengen nanya nih ke Ezra lebih jauh nih, sistem tesnya gimana sih untuk SIMAK ini? Jadi sistem tesnya karena online ya, pasti online. Jadi kami habis daftar itu diberikan link, harus nyalain kamera, ada sistem kamera dari website UI-nya, dan kerjain tesnya di situ. Nah, kalau untuk universitas lain itu rata-rata online juga. Tapi ada satu pengecualian yaitu UGM itu mewajibkan ujian offline. Nah, itu diadakan di 2 tempat, ada di Jakarta dan di Jogja. Aku kebetulan nggak dapat tempat di Jakarta, jadi ya ke Jogja deh. Dan ujiannya sebenarnya online ya, itu pakai alat elektronik, intinya pakai tab untuk jawab soalnya, tapi perlu di tempat gitu, perlu di UGM-nya. Jadi untuk UGM aja sih kayaknya yang kemungkinan offline tahun depan. Oke, mungkin ada tambahan dari Jakinda sebagai sesama anak SIMAK UI nih. Oke, mungkin kalau aku dari sistem penilaiannya aja kali ya. Kalau penilaiannya ini, sistem penilaiannya itu kalau yang di SIMAK UI ya, itu kalau benar itu kita dapat plus 4 poin, kalau salah dia minus 1, dan kalau nggak di situ 0. Nah, jadi mungkin di sini teman-teman juga harus atur strategi. Kalau misalnya nggak yakin banget nih sama jawabannya bakal benar atau enggak, mungkin lebih baik dikosongin daripada minus, kira-kira kayak gitu ya. Dan untuk materinya sendiri, I would say itu kayak mirip-mirip dengan UTBK sih, jadi kayak emang yang memilih soshum, dia akan ada kayak namanya KD atau kemampuan dasar, dan juga KA atau KS. Kalau KA itu kemampuan IPA dan KS itu kemampuan sosial. Nah, kayak gitu sih. Dan mungkin kalau SIMAK itu yang susahnya ya, aku mau highlight tuh di matematikanya kali ya. Itu kayak dari angkatan aku dan sebelum aku selalu bilang kayak SIMAK UI untuk matematikanya itu ya emang susah gitu. Kira-kira gitu sih. Oke, dan kalau nggak salah juga aku sempat dengar, meskipun ujiannya online ya, via komputer gitu, tapi jangan coba-coba untuk nyontek, karena ada program-program tertentu yang sudah disiapkan oleh pihak universitas yang akan mendeteksi kecurangan kalian gitu. Jadi, tolonglah, udah besar juga ya, udah bukan zamannya lagi nyontek, apa sih itu, orang nggak punya integritas ya, yang nyontek ya, mungkin ya, bisa lah lolos universitas, tapi ntar di dunia kerja kan juga bakal nggak bisa apa-apa gitu, kira-kira lah ya, untuk orang-orang yang nyontek. Jadi jangan nyontek lah, intinya kayak gitu kira-kira. Nah, selanjutnya mungkin dari Adriel nih, Adriel ITB ya, SIMAK, bukan SIMAK deng, maaf, ITB itu namanya tetap jalur mandiri. Itu kalau misalnya masuk dari jalur mandiri ada biaya tambahan nggak sih yang mesti dibayar, Adriel? Iya ada, biasa umumnya buat univ-univ yang kayak ITB gitu-gitu tuh biasa ada biaya pangkal yang lumayan gede. Sama
ada biaya semester yang bisa lebih gede juga kalau mandiri. Jadi misalnya kalau di ITB itu ada 4 UKT, UKT 1 sampai 4. Nah, UKT 1 2 dari makin gede UKT-nya makin mahal biayanya. Gua masuk ITB jalur mandiri langsung dapat UKT 4 yang adalah mahal lah pokoknya. Jauh lebih mahal daripada UKT 1 2 atau 3. Jadi ya pasti ada biaya tambahan. Oke, jadi harus diperhitungkan juga ya tambahan biaya yang di-request oleh universitas-universitas tertentu. Memang nggak semua meminta adanya uang pangkal, makanya kalian harus pastiin lagi ya, sekali lagi ya, kira-kira kayak gitu. Nah, mungkin dari Ezra nih agak ketinggalan dikit, bagaimana sih kesan kamu setelah berhasil lolos dari jalur SIMAK? Aku sih shock ya, yang pasti pertama, karena banyak alasan sih, mungkin alasan paling besar karena rasionalisasi nilai. Karena aku kan ikut bimbel, dan hasil tryout aku tuh menunjukkan bahwa sebenarnya aku nggak bisa masuk UI, jadi nilai aku nggak cukup gitu. Dan jadi benar, aku pas SBM nggak daftar ke UI, aku daftarnya ke UGM, ke universitas lain. Jadi pas masuk SIMAK tuh sebenarnya aku udah nggak terlalu expect bisa keterima, tapi keterima gitu. Jadi bersyukur banget bisa keterima. Dan mungkin itu menunjukkan bahwa di sistem ujian masuk PTN itu nggak ada kepastian yang 100%. Soalnya kalau kalian cek di websitenya, keketatan SIMAK itu yang paling kecil. Aku ingat banget keketatan psikologi SIMAK itu 1,2%. Sementara keketatan ujian yang lain itu lebih tinggi. Berarti lebih mungkin masuk kan. Berarti SIMAK itu yang paling kecil kemungkinannya untuk masuk secara statistik. Tapi ya asal you put in the work gitu, asal kamu beneran berjuang, ya nggak ada yang pasti, gitu aja sih. Ya tapi tentu jangan lupa berjuangnya ya, gitu ya pokoknya sebenarnya ya. Yeah. Oke, nah tadi si Ezra sudah ngomong gitu ya, jalurnya begitu tidak pasti, jalan kalian berliku-liku gitu kira-kira, dan mungkin bisa jadi menjumpai kegagalan gitu. Dan kita dengar-dengar nih ada Adriel Timoteo yang punya cerita perjuangan yang luar biasa nih demi pengen masuk STI ITB. Bisa kamu ceritakan nggak perjuangannya Adriel? Oke, jadi ceritanya tuh sebenarnya kelas 10, kelas 11 SMA itu aku sebenarnya pengen masuk ITB STI itu. Cuman menjelang kelas 11 akhir ke kelas 12 berubah jadi ke UI, lebih tepatnya ilmu komputer UI, karena males TPB jujur aja, tahap persiapan bersama yang khusus ada di ITB. Nah terus jadi pas masa-masa mendaftar perguruan tinggi mulai, ya daftarnya UI semua atau UGM, pokoknya nggak mau TPB aja gitu. Jadi aku inget SNMPTN aku daftarnya ilmu komputer UI sama ilmu komputer UGM, terus gagal kan ya, dan emang nggak expect juga gara-gara nilai aku ya nggak bagus-bagus banget lah, terus pengalaman nggak gitu banyak. Jadi aku fokusin ke TBK aku pilihan pertama ilmu komputer UI, pilihan keduanya sistem informasi UI, gara-gara informasi lebih rendah kan ya. Terus gagal juga ternyata di UTBK, dan ya habis itu pilihan aku tinggal mandiri kan ya. Nah jadi atau antara mandiri, swasta atau gap year, itu kan pilihan aku kan. Dan untungnya ya gimana ya, untungnya aku cukup punya privilege untuk bisa ikut mandiri, dan kalau seandainya meskipun mandiri lebih mahal tetap bisa bayar. Jadi aku ikut SIMAK UI pertamanya. Nah ikut SIMAK UI coba, terus gagal lagi gitu. Nah terus mulai panik kan, waduh kayaknya nggak bisa masuk PTN sama sekali. Terus ada yang namanya KKI atau kelas internasional UI, dan itu tuh pendaftarannya emang dibuka nanti. Jadi aku masuk tuh situ tuh, KKI bisa lah ya, soalnya kan daftar lebih dikit kan, peluang lolosnya lebih besar kan. Tapi KKI UI itu butuh TOEFL, tes Inggris TOEFL, yang dulu aku belum punya. Dan pas aku sadar itu tuh udah kayak seminggu sebelum ujian ya. Jadi coba buru-buru tuh TOEFL tuh. Udah dapat TOEFL kayak 2 hari sebelum ujian tes kan. Tapi ternyata sertifikatnya tuh dikeluarin kayak berapa ya?
seminggu setelah ujian kayaknya. Jadi nggak dapet gara-gara nggak ada surat-suratnya, nggak ada sertifikat TOEFL KAI. Jadi udah hopeless kan tuh. Itu udah mau hampir daftar swasta, daftar BINUS gitu-gitu kan. Tapi aku ternyata lihat ada yang namanya Mandiri ITB sama Mandiri ITS. Itu dibuka kayak gelombang terakhir gitu habis itu. Ya udah deh iseng-iseng lah, nggak ngarep juga. Dan kebetulan Mandiri ITB itu di tahun aku 2020 sama di tahun 2020 tuh mintanya rapot doang, mintanya rapot sama UTBK doang, nggak minta tes lah ya kayak SIMAK gitu-gitu. Jadi ya udahlah, kasih aja nilai, kasih aja UTBK lolos atau nggak tahu. Ternyata lolos gitu. Jadi ya gimana ya? Kayak kalian nggak pernah tahu sih, kayak bisa aja kayak semuanya gagal kayak gitu, tapi di saat-saat terakhir ya ada aja gitu yang berhasil. Gitu. Oke, thank you Adriel Timoteo atas sharing pengalamannya ya, bagaimana cara menghadapi kegagalan gitu. Karena saya sih prefer nggak cuma ngomongin enak-enaknya doang gitu ya, harus ada balance lah gitu, ngomongin menyenangkannya kalau keterima dan ngomongin kegagalannya juga kalau misalnya belum berhasil gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira itu dia sharing dari teman-teman narasumber pada kesempatan hari ini. Tapi tenang teman-teman, acaranya masih belum selesai. Setelah ini akan ada sesi Q&A alias sesi tanya jawab. Kalau kamu pengen nanya ke narasumber tertentu, boleh banget juga nih. Jangan lupa tulis nama dan asal sekolah kamu ya di kolom live comment. Ya, sekali lagi di kolom live comments, jangan lupa tulis nama dan asal sekolah kamu di kolom live comments di YouTube Live kami. Nah, waktu pendaftaran kan juga diberitahu ya bahwa peserta yang mendaftar akan mendapatkan sertifikat atau e-certificate gitu ya teman-teman. Nah, tapi dari kami ada syarat tambahannya nih. Tolong kalian buka ya link survei evaluasi yang kami kirimkan. Nih, sekarang linknya kami pin di live comments YouTube Live. Nah, sertifikat hanya akan diberikan pada peserta yang mengisi link survei tersebut. Oke, jadi sekali lagi, sertifikat hanya diberikan kepada siswa yang mengisi link survei tersebut. Bila kalian tidak mengisi, maka kami tidak akan mengirimkan sertifikat. Kira-kira kayak gitu, teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira itulah ya pesan dari media partner kami gitu. Nah, kita akan langsung lanjut ke sesi Q&A atau pertanyaan teman-teman. Kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari kolom chat di YouTube Live kami dan kita akan langsung mulai ya. Ini ada pertanyaan pertama nih, tapi ini orangnya tidak menyebutkan nama dan asal sekolahnya nih ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya bisa fokus dengan diri sendiri dan gak cepat ngerasa minder karena aku takut kemampuan aku baik akademik ataupun non akademik belum cukup untuk masuk PTN. Mungkin Jim bisa jawab? Oke, jadi mungkin kalau permasalahannya begitu ya solusinya itu coba ikut UTBK, karena kan itu ujinya tes kamu, jadi kamu bisa kejar kemampuan kamu untuk menjawab soal TBK atau SBMPTN, atau cari jalur mandiri yang ngetes, karena ada jalur mandiri yang lihat nilai rapot, dan ada yang jalur mandiri yang emang ujian, kayak contohnya UI dan UGM. Setahu aku ITB lihatnya nilai jalur rapot. Nah, tapi kalau untuk urusan minder itu sih, itu kan masalah pribadi ya, pasti ada hal-hal tertentu lah yang bikin itu terjadi. Tapi buat aku sendiri sebagai anak lintas jurusan ya, buat aku sih minder itu hal yang normal ya. Apalagi dulu aku mau masuk PTN favorit, padahal aku cuma anak IPA, belum persiapan. Terus kayak mikirnya kayak saingan-saingan aku tuh kayak, wah anak IPS yang udah kayak ambis banget belajar dari semester 10 maksudnya, semester 1 kelas 10, udah sampai ngeles gitu-gitu lah ya. Nah, kalau yang aku lakuin itu mungkin ini bakal beda ya setiap orang, tapi buat aku pribadi yang aku lakuin itu cari support system. Itu penting banget kalau kalian orangnya gampang minderan, gampang overthink, support system yang bisa
ajak kalian termotivasi dan semangatin kalian lah. Dan yang kedua itu kan secara eksternal ya yang bisa kalian sediain. Jadi kelilingin diri kalian sama orang-orang yang suportif. Yang kedua secara internal yang aku sendiri terapin ke diri aku itu coba ubah mindset aku gitu. Jadi cerita sedikit, aku tuh pas mau mendaftar PTN, kondisi aku tuh aku nggak tahu mau kuliah di mana lagi dan juga nggak mau kuliah di tempat lain kalau aku nggak masuk UI gitu. Jadi dulu tuh kasarnya gini, UI or nothing gitu. Kalau nggak UI mungkin aku gap year, mungkin nggak kuliah bahkan kayak gitu. Jadi bener-bener stakes-nya itu tuh setinggi itu gitu loh buat aku bisa masuk UI. Jadi itu pasti banyak ketakutan, keraguan, dan hal-hal yang bikin susah tidur di tengah malam gitu kan. Tapi ya yang aku bilang itu secara internal yang kita bisa kontrol itu ubah mindset kita. Karena aku tahu kalau stake-nya itu begitu tinggi buat aku, karena kalau nggak masuk aku nggak kuliah gitu kan. Dan kuliah itu suatu hal yang penting banget buat aku. Jadi ya aku merasa kalau ya karena stakes-nya itu begitu tinggi, itu suatu hal yang justru lebih pantas lagi gitu buat diperjuangin. Cuma gara-gara itu susah, gara-gara itu mengerikan dan bikin takut, gak berarti itu kamu nyerah gitu. Gak berarti minder itu get the best of you gitu. Jadi kontrol stres, kontrol cara mikir, dan ubah cara pikir yang kayaknya mengkasihani diri untuk lebih memotivasi diri lagi gitu. Kejar beneran kalau emang kayak aku gitu kondisinya, stakes-nya setinggi itu, PTN or yang nggak kuliah gitu. Jadi ya, buat aku sih kalau kalian minder itu nggak apa-apa, wajar. Dan itu justru tandanya kalau itu penting buat kalian. Dan karena itu penting, itu lebih penting lagi buat kalian mikirin itu bukan orang lain, tapi mikirin gimana ya supaya aku bisa lebih siap lagi nih perjuangin. Karena semakin minder sih menurut aku semakin pantas ya buat diperjuangin. Gitu kalau dari aku. Oke, thank you. Kira-kira gitu ya sharing dari Jane gitu ya. Nah, tadi Jane juga ada ngomongin soal perjuangan nih, dan kayaknya ini yang namanya Stella Carlosia ini juga berjuangnya mati-matian ya. Mungkin kamu bisa curhat dikit nggak sih atau flashback dikit gitu pengalaman waktu kamu mempersiapkan diri menuju SBMPTN? Aku waktu itu emang gara-gara impiannya udah dari SMP gitu ya dibawa ke UI. Aku kan sekarang di UI. Udah langsung ngeliat UI tuh jatuh cinta di pandangan pertama. Jadi udah nggak ada tuh universitas lain rasanya gitu di hati. UI nomor 1 di hati gitu. Sampai mama saking aku halunya gitu, mama punya coat warna kuning sepeninggalan mama. Aku pakai gitu. Aku masuk UI gitu. Pede aja dulu kan, mau dikata halu kek, itu namanya kita mengaminkan sesuatu yang emang kita pengen. Dan emang benar kalau nggak cukup di situ aja, kamu nggak masuk UI gara-gara pakai jas kuning dan halu, kamu nggak masuk UI karena kamu paling cinta sama UI, tapi seberapa keras kamu mau berjuang juga untuk dapetin UI. Sama kayak misalnya ngomongin punya doi gitu lah ya, kan nggak cuma dicintai doang gitu, diusahakan. Benar nggak? Di PDKT-in gitu. Ada usahanya, usaha aktif gitu. Nah, kalau aku usaha aktifnya itu ya belajar, harus tekun. Walaupun mau muak, mau apa, kadang tuh rasanya jujur ketemu soal terus ada rasa muaknya gitu. Pengen nangis gitu. Kayak kenapa sih soal terus gitu. Dan kadang juga punya titik, sebenarnya tujuan gue kayak gini ngapain sih, worth it itu nggak ada self-doubt di situ. Tapi berusaha ngomong ke diri sendiri gitu kayak iya kalau emang beneran pengen lakuin gitu. Jadi aku tetap bilang nggak apa-apa tiap hari seenggaknya kalau kamu nggak kuat ada soal seenggaknya yang kamu kerjain gitu. Bahkan aku salah satunya itu waktu itu kan masih offline juga, aku bimbel juga dari yang nggak bisa naik kendaraan umum gara-gara tempat bimbelnya jauh, mau bela-belain. Setiap minggu aku berapa kilometer tuh ujung ke ujung aku di utara ke selatan cuma buat datang les bimbel yang aku percaya gitu di titik itu. Jadi ya menurut aku semua perjuangan itu jadi kisah yang manis sekarang dan nggak sia-sia aku lewatin. Dan aku kalau dibilang mau ngulang lagi nyesel atau enggak gitu, kayak justru di setiap titik itu aku ketemu bahagia karena nyampe di tujuan akhir yang sesuai aku pengen. Oke, kalau istilah kata banyak orang gitu, manis untuk dikenang tapi malesin buat diulang gitu ya kira-kira. Ya.
Thank you Bisa, bisa. Stella, udah menjawab pertanyaannya. Kita akan langsung ke pertanyaan berikutnya nih teman-teman. Sebentar, ini cukup banyak pertanyaan yang masuk ya, saya agak sulit bacanya. Ntar ya, sabar. Oke. Kak, ada nggak tips paling jitu untuk anak SMK ikut SBM? Karena SMK itu cenderung lebih banyak praktek daripada teorinya. Nah, kayaknya ini kan teman-teman yang di sini kan dari SMA semua ya teman-teman ya. Tapi kayaknya ada yang punya pengalaman praktikal nggak sih? Yang lebih suka dunia praktik dibanding teori? Mungkin bisa membantu menjawab, atau Dija mungkin? Karena kan lebih ke keterampilan ya. Kalau Dija? Tergantung mau masuk mana sih sebenarnya, karena memang SMK itu agak unik cara masuknya kalau dari pengalaman aku ya. Karena kalau SMK itu nanti ada pokoknya waktu itu FSR itu nggak bisa dari SMK langsung ke langsung ke ITB-nya gitu. Dalam artian kayak mesti ada jalur lain gitu. Makanya aku pribadi sih sebenarnya kurang tahu ya kalau SMK. Tapi kalau soal praktek-praktek sebenarnya itu semuanya tergantung sama fakultas yang dimasukin nanti sih, tergantung universitasnya masing-masing. Jadi aku nggak bisa bilang secara general gitu. Cukup detail ya, oke. Nggak apa-apa, tapi setidaknya sudah memberikan gambaran lah kira-kira ya. Kayak tadi kan mungkin untuk lulusan SMK nggak bisa langsung masuk ITB, itu mungkin nggak banyak orang tahu gitu. Dan thank you loh, udah memberitahukan ke kita semua gitu. Nah, berikutnya nih, saya mau tanya Kak, gimana tips belajar mengikuti UTBK campuran? Siapa nih yang ikut UTBK campuran di sini? Ada yang ikut UTBK campuran? Kok tidak ada respons ini teman-teman? Mungkin yang ini aja kali ya, yang lintas jurusan aja ya, karena kan setidaknya kalau campuran juga harus mempelajari jurusan tetangganya gitu kira-kira. Dan kayaknya Jane nih orang yang paling pas untuk menjawab, karena dia waktu SMA kalau nggak salah IPA, tapi sekarang mengambil jurusan yang IPS banget gitu, sosiologi. Silakan Jane. Jadi kalau aku kan 2020, jadi nggak ada UTBK campuran karena emang nggak ada TKA gitu. Nah, tapi mungkin aku bisa sharing itu gimana persiapan lintas minat ke Soshum sambil juga ngelaluin US di sekolah gitu, yang mapelnya itu IPA. Jadi kalau aku pribadi itu aku suka pelajaran fisika, tapi aku nggak suka kimia gitu. Jadi kalau aku kejarnya itu aku mulai lebih banyak tekunin yang aku tahu aku gak bisa, yang aku tahu aku bisa sih. Jadi aku kan tahu nih, aku nggak bisa kimia gitu, sampai mau mati juga kayak mungkin nggak bakal bisa gitu. Jadi yang aku lakuin ya udah latihnya itu di fisika gitu kan poinnya jadinya. Nah kimia itu aku fokusnya yang aku tahu aja bisa gitu. Jadi kalian dari sekian banyak mapel mungkin nggak bisa, mungkin kayak aku gitu nggak mungkin bisa ngeraih semuanya dengan nilai yang rata gitu. Jadi kalau aku sih merasa lebih aman itu kalau misalkan emang tekunin yang emang disukain dan emang mampu gitu. Jadi tekunin, aku dulu suka sosiologi, jadi pas persiapan SIMAK itu juga banyaknya itu belajar di sosiologi, sedangkan geografi yang soalnya adalah soal geografi hafalan kan, itu aku nggak terlalu fokus. Jadi memang itu sih pinter-pinter teknik belajar sendiri gimana, dan baca juga paling mampunya itu soal-soal yang mana gitu. Karena soal UTBK dan soal mandiri itu juga agak beda sih sama soal UN, soal US, soal yang di sekolah gitu sih. Mengenal diri ya poinnya gitu ya. Jadi mampu mengidentifikasi diri kuatnya di mana dan berjuanglah mati-matian untuk memperkuat kekuatan itu gitu kira-kira ya. Oke, berikutnya nih ada pertanyaan, apakah untuk masuk PTN harus join suatu bimbel? Well, jawaban saya enggak gitu, karena kita udah mendengar pengalaman dari teman-teman ini banyak juga kok yang ikut bimbel. Nah, tapi kalau tidak, apakah ada saran atau referensi buku atau website untuk persiapan masuk PTN? Mungkin saya tanya Basti dulu nih. Mungkin bisa menjelaskan teknik nyolongnya tadi itu. Silakan Basti. Kalau buat website nggak ada sih, lupa soalnya ada apa. Oke. Tapi ada buku-buku tertentu nggak sih yang mungkin kamu dapat colongan gitu dari teman kamu yang bimbel, yang mungkin bisa dibeli gitu dengan harga yang cukup terjangkau? Lupa ya, karena
Udah 2 tahun yang lalu ya. Em, mulai cukup tua ini ternyata Basti, karena berkutat dengan hukum gitu agak susah mungkin ya untuk nginget materi apa yang dipelajari. Kalau gitu aku geser dikit deh mungkin ke Jen mungkin. Siapa tahu Jen mungkin masih ingat karena lebih fresh gitu. Iya, jadi kalau aku dulu persiapannya itu kalau buat latihan soal, aku rekomendasi, aku maaf sebut brand ya, brandnya namanya buku Wangsit atau buku kuning, karena warna bukunya kuning. Nah itu kalian bisa cari di Tokopedia atau dimanapun itu. Nah selain itu kalau website sih kalian bisa banyak banget ya, ada banyak banget yang bagus-bagus. Kalau website sih yang aku paling suka itu aplikasi sih secara teknis. Aku sih dulu suka sama Pahamify sih. Kalau jujur ya, sorry sebut brand ya, tapi ya begitu. Kalau dari buku itu buat latihan, rekomen banget Wangsit. Terus kalau buat UTBK kan TKA itu harus banyak kejar materi juga ya. Jadi belajar itu kalian cari aja sih buku King, mereknya King, kalau aku nggak salah ingat. Itu juga oke buat misalkan mau dalemin materi ya. Kalau latihan Wangsit, materi King. Kalau dari aku sih gitu. Oke, kira-kira itu ya buku yang direkomendasikan nih sama pahlawan-pahlawan kita yang sudah lolos UTBK nih gitu kira-kira teman-teman. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih. Selamat malam Kak, saya Alia dari SMAN 107 Jakarta. Halo Alia dari Jakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya menentukan jurusan yang cocok dengan kita dan bagaimana cara kita belajar untuk persiapan UTBK jika kita ingin lintas jurusan? Mungkin untuk pertanyaan ini yang untuk menentukan jurusan mungkin saya lempar ke siapa ya yang asik ya? Ivan mungkin memilih jurusan itu seperti apa Ivan? Halo Ivan. Nampaknya ada kendala teknis. Kalau gitu saya lempar ke Reinhard deh. Halo. Oh ya, halo Ivan. Gimana tuh? Gimana cara menemukan jurusan? Bagaimana cara menemukan jurusan? Pertanyaannya. Ini belum yang lintas jurusannya. Ini menentukan jurusannya. Ya, Oke, kalau nentuin jurusan sebenarnya ada berbagai cara ya. Yang sebenarnya gini. Yang paling penting sih tahu dulu tujuanmu nanti mau ngapain gitu. Kalau memang maksudnya kalau kita nggak tahu mau ngapain, kita bingung milih juga kan. Ada banyak pilihan, tapi kita nggak tahu mau ngapain. Jadi satu, kalau belum mau ngapain. Nah, gimana caranya tahu mau ngapain? Ada berbagai cara. Misalnya, apakah hidupmu kamu mau mencari uang aja, atau memang kamu mau berkontribusi? Misalnya bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat luas, itu gimana? Kamu mesti tentuin dulu itu di awal. Kalau memang misalnya mau nyari yang menghasilkan duitnya banyak, ya udah silakan cari jurusan-jurusan yang prospek ekonominya tinggi, yang akan menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. Tapi ya menurutku pribadi ya agak sayang sih kalau kita cuma mencari hal-hal seperti itu gitu. Jadinya kayak buat apa pendidikan ke sana gitu loh. Jadi menurutku ya yang arah ke sana sebaiknya ya kita kurangin lah, kesampingkan. Nah nanti kita lihat lagi satu lagi, oke kita mau bersumbangsi bagi orang lain, bagi bangsa dan negara kita misalnya. Ya udah sekarang lihat kebutuhan di negara ini apa gitu, atau misalnya di lingkungan kita sekarang kebutuhannya apa. Misalnya kalau sekarang ada pandemi nih, oke kita sekarang butuh banyak tenaga kesehatan. Ya udah itu banyak bisa masuk ke jurusan misalnya kedokteran, keperawatan, itu juga sangat dibutuhkan. Bisa juga kita butuh banyak orang yang masuk dalam dunia politik supaya nanti bisa yang benar-benar banyak memperhatikan rakyat. Ya udah masuk ke jurusan yang politik gitu. Gimana caranya supaya bisa bersumbangsi. Jadi lihat kebutuhan di sekitar kita apa, itu akan bisa menentukan atau mengerucutkan kita mau pilih jurusan yang mana. Terus satu lagi adalah bisa juga lihat dari dalam kita interest di mana, kita ada menikmati topik-topik tertentu atau enggak. Tadi kalau misalnya dengar ceritanya siapa tadi ceritanya Jen ya,
Jen nggak bisa banget kimia, ya udah jangan pilih jurusan kimia gitu katanya, ntar bakal mati sendiri gitu. Jadi gitu, jadi lihat sekitar sama lihat diri sendiri gitu. Tapi kalau untuk yang dari dalam sendiri, misalnya Kak, aku lihat ada kebutuhan, ada urgensi dalam misalnya dalam dunia medis, tapi kok aku kayaknya susah banget dalam belajar. Itu bisa jadi pertimbangan, tapi pertimbangan alternatifnya adalah belajar gitu. Kalau misalnya masih kelas 10, ya udah gas aja, di drilling dari sekarang belajar gimana. Berarti kan kalau misalnya kedokteran itu banyak menghafal, banyak nalar logika juga, ya udah latih di sana setiap hari gitu. Jadi lihat kebutuhan dari luar, lihat juga kemampuan diri gitu. Oke, thank you Ivan atas jawabannya. Nah, ini sekalian promo sedikit nih ya teman-teman ya. Yang namanya Berdaya Project ya, yang menyelenggarakan acara ini bukan hanya menyelenggarakan Berdaya Live Event seperti yang sedang kalian ikuti sekarang, tetapi kami juga punya yang namanya program Berdaya Classroom teman-teman. Dan di bulan Juli hingga September ini kami membahas soal cara memilih jurusan dengan bertanggung jawab teman-teman. Nah, tapi yang perlu saya beritahu, program Berdaya Classroom adalah program yang bekerja sama dengan pihak sekolah, teman-teman. Jadi itulah tujuan kami kemarin meminta nomor kontak guru-guru kalian. Jadi kalau misalnya kalian memberikan memberikan nomor kontak guru-guru kalian, kami bisa menghubungi untuk mengajak berkolaborasi gitu dengan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, teman-teman. Sejauh ini kami udah melayani lebih dari 5 sekolah, teman-teman, dan kami benar-benar ajarin bagaimana cara menemukan gitu ya jurusan, dan tentunya yang harus dimulai dengan menemukan tujuan hidup terlebih dahulu. Itu kami ajarin dan itu masih sifatnya free, teman-teman. Jadi itulah tujuan juga kami meminta nomor telepon guru kemarin ya. Nah, teman-teman, buat yang udah ngasih nomor telepon gurunya, nanti tentu akan kami seleksi karena jumlahnya juga puluhan, teman-teman. Dan mungkin nanti kalau misalnya dari pihak sekolah oke, dan dari kami juga oke, tunggu kami di sekolahmu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Selama menjalani kuliah, apa kesulitan atau masalah tersulit atau terbesar yang pernah kamu hadapi, dan bagaimana cara menanggulanginya? Kayaknya aku pengen nanya ke Nadine deh. Oke, tes kedengaran kan ya? Oke, jadi kalau buat aku pribadi itu memang aku sengaja dari awal tuh nggak mau daftar swasta sampai last minute banget. Terus akhirnya aku panik sendiri. Terus udah mulai ini kan kayak ditanya juga sama orang-orang gitu kayak jadi kuliah di mana, dan kita sama-sama tahu lah ya namanya SBMPTN itu diumuminnya mepet banget gitu. Dan biasanya tuh swasta dengan cerdasnya menutup pendaftaran sebelum SBM diumumkan gitu. Jadi waktu itu karena udah panik dan aku nggak berniat gap year, karena aku kan memang pengennya masuk kedokteran, dan kita sama-sama tahu lah ya kuliah kedokteran di Indonesia itu panjang banget gitu. Dan jadi aku waktu itu sempat daftar di salah satu univ swasta di Jakarta, jurusan kedokteran juga. Tapi syukurnya aku dapet di Unair. Jadi waktu itu yang swasta itu aku jadikan jaga-jaga semisal aku sampai nggak dapet SBM gitu. Dan aku juga ikut SIMAK UI waktu itu. Itu satu-satunya mandiri yang aku ikutin sih. Waktu itu ikut SIMAK UI. Terus untuk pertanyaannya, menurutku gap year itu nggak apa-apa sih. Kayak banyak kok teman-temanku yang di kedokteran atau mungkin di jurusan-jurusan lainnya itu gap year juga, dan itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Memang kalian nggak dapat di tahun ini, tapi siapa tahu kalian dapat di tahun depan di kampus impian kalian gitu. Dan selama 1 tahun itu kan adalah waktu yang sangat melimpah untuk kalian bisa belajar berbagai hal, mungkin bahkan belajar skill-skill baru yang kalau kalian di kuliah itu nggak ada waktunya untuk pelajari gitu. Jadi kalau mau ke swasta ya bisa, kalau mau gap year dan benar-benar kayak Jen tadi gitu, di satu kampus saja itu juga ya terserah. Masing-masing sih case per case. Oke, thank you Nadine atas jawabannya ya. Lalu ada pertanyaan nih dari Sylvia Abigail dari SMA Budi Warman 2. Ingin bertanya kepada Kak Stella. Jadi siap-siap Stella, tolong didengarkan. Apakah yang berasal dari sekolah swasta itu memiliki hambatan-hambatan dalam masuk universitas? Karena jujur, saya sedikit gugup. Gimana nih?
Oke, kalau misalnya swasta tadi mungkin gara-gara aku singgung SNMPTN ya, itu tergantung sih. Makanya selalu aku pesenin jangan sangat bergantung ke SNM doang. Karena aku juga ngikutin semuanya gitu. Semua jalur aku ikutin SNM, SBM, sampai SIMAK juga. Karena kan pengumumannya keluarnya satu persatu gitu ya. Kalau kenapa masih ngikut sampai mandirinya itu karena SBM-nya pengumumannya nanti-nanti. Tapi dari awal memang aku nggak berharap banyak sama pengumuman SNM walaupun nilai aku dibilang stabil dan rapotnya bagus gitu. Karena sebenarnya kalau dari swasta itu banyak faktor X-nya, mulai dari nama sekolah, sama yang tadi udah dijelasin juga sama Gitza, kayak kakak kelas kalian punya track record nggak di sana, atau pastiin kalau kalian punya sekolah tuh kedaftar nggak di UI gitu. Kadang kan ada swasta-swasta yang bahkan nggak diketahui oleh UI gitu, sedihnya di swasta gitu. Terus kalau di swasta juga track record tadi bukan cuma yang baik doang gitu, yang buruknya kamu cari tahu pernah ada atau enggak gitu, karena bisa aja misalnya kasus-kasus kayak cutting kamu, kakak kelas kamu yang pernah dikasih kesempatan SNM gitu sama UI, sama PTN apapun cuman ditolak, kan itu jadi pertimbangan juga buat selanjutnya nggak dikasih lagi gitu. Jadi pastiin ke hal-hal itu aja sih. Oke ya, sebenarnya yang patut menjadi pertimbangan yang lebih kritis itu adalah yang SNMPTN ya. Sementara kalau SBMPTN kayaknya nggak terlalu jauh beda karena toh juga hasil nilai tes kan ya yang dijadikan pertimbangan utama. Betul begitu, Stella? Iya bener banget, kalau misalnya anak swasta tuh berharapnya SNM sama mandiri aja lah, karena itu kan pure dinilai dari apa yang kalian kerjain di kertas, di atas kertas, atau kalau masih online ya di komputer kalian gitu. Iya, dan bisa dibilang untuk potensi kecurangan di UTBK tuh cukup kecil ya. Udah Ketat banget sih. Ya, oke. Jadi sangat sulit untuk diakalin sebenarnya sistem tesnya seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu yang tahun lalu itu udah online atau masih offline untuk UTBK-nya? Kalau di tahun aku 2020 itu untuk UTBK offline, tapi kalau untuk mandirinya online. Kalau 2021 mungkin bisa tanya Ezra, UTBK-nya online juga atau enggak gitu. Gimana Ezra, UTBK-nya 2021 online kah? Ezra? Sorry. UTBK tahun aku tuh offline ya. Dan itu cukup heboh pendaftarannya. Karena itu satu website dan ada rentang waktunya buat daftarnya. Dan tempat-tempat di Jakarta yang jadi tempat untuk ujiannya itu terbatas banget. Dan aku akhirnya cukup terlambat untuk daftar, meskipun cuma terlambat berapa jam. Tapi aku harus daftar UTBK di Serang. Jadi cukup jauh juga aku UTBK. Tapi ya begitu, offline tahun aku. Mungkin tahun depan bisa jadi offline lagi. Oke. Ya apalagi sekarang kan progres vaksinasi sudah cukup banyak gitu ya. Masyarakat yang divaksin, ya mudah-mudahan lah pandemi ini cepat kelar. Udah bosen, gila ya hidup di dalam pandemi. Tapi di sisi lain ada untungnya, ya agak kasar sih kalau ngomong untung, tapi ada blessing in disguise-nya, ada berkatnya juga lah dari masa pandemi. Coba kalau nggak ada pandemi, kita nggak bisa ketemuan kayak begini ya. Melalui Zoom gitu ya. Jadi acara ini nggak ada sebenarnya kalau nggak ada pandemi gitu kira-kira teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan lagi. Malam Kak, aku Siahla dari SMA Negeri 1 Bekasi. Aku mau nanya buat kakak-kakak yang masuk ke kedokteran, apakah ada tips khusus? Karena aku sendiri juga mau mengejar masuk FK atau FKG. Mungkin dari Nadine dulu. Oke, kalau tips belajar khusus sih, tips khusus itu menurutku kamu ukur kemampuan dirimu, kamu lihat kira-kira FK mana yang bisa, karena FK itu di Indonesia banyak di PTN ya. Lalu kamu coba cari-cari, misalnya mereka itu kurikulumnya seperti apa, karena kurikulum FK itu kan beda sendiri, nggak sama seperti jurusan-jurusan lainnya di PTN maupun di kampus swasta gitu. Lalu kamu coba lihat juga, karena di FK itu yang penting tuh bukan cuma kuliahnya, tapi kamu juga lihat tenaga pengajarnya siapa, dosen-dosennya siapa aja, terus fasilitasnya sama rumah sakitnya. Terus kalau buat masuk itu coba lihat passing grade dari tahun-tahun sebelumnya. Itu biasanya sih nggak dibuka
terang-terangan di website gitu. Tapi kalau misalnya kamu coba cari di website-website gitu, setauku sih ada ya. Aku nggak tahu sih 2020 2021 itu dibuka nggak ya passing grade-nya. Di tahunku sih pokoknya tahu gitu, nggak tahu gimana caranya. Terus dari TO kayak yang tadi udah dijelasin sama teman-teman yang lain, juga coba lihat dan ukur kemampuan dirimu. Untuk masuk FK atau FKG itu memang persaingannya sangat ketat. Jadi saranku, persiapkan diri baik-baik dari sekarang. Gak cuman persiapan akademik doang, tapi juga persiapan mental. Karena nanti begitu udah masuk FK, itu bukan selesai, itu baru mulai. Dan lumayan berat gitu. Mungkin bisa Ivan tambahin kali ya kalau untuk persiapan. Silakan Ivan. Setuju dengan Nadine, kalau kita ngomongin masuk doang, udah kerja soal aja, latihan. Cuman kalau udah masuk, itu berbeda sekali dengan apa yang kita kerjain, gitu. Jadi ya kalau mau dipersiapkan masuknya, ya itu tadi, sama belajarnya berarti kalian nggak bisa, jangan samakan intensitas belajar kalian dengan teman-teman yang mau masuk jurusan lain. Karena kita tahu jurusan kedokteran PTN itu yang paling tinggi lah, passing grade-nya gitu, cukup tinggi, apalagi FK dan FKG gitu. Jadi yang intensitas belajarnya ditinggiin. Terus kalau udah masuk di dalam FK-nya, itu yang mesti dipersiapin adalah, yaitu betul dari Nadine bilang, mental, terus juga betul banget itu tadi, mesti dilihat banget kurikulum dari setiap FK itu beda-beda, karena ada yang cara belajarnya itu juga beda nanti menentukannya gitu. Dan apalagi yang mesti siapin juga ya itulah udah siap-siap aja kayaknya. Sebenarnya kalau mau dijalanin ya bisa-bisa aja gitu. Kira-kiranya kayak gitu lah ya. Oh ya, silakan. Satu lagi yang mesti disiapin kalau mau kuliah di FK itu biaya. Karena walaupun di PTN, FK itu lumayan mahal. FK dan FKG itu lumayan mahal. Nanti itu tergantung kamu masuknya kategori berapa, tergantung kayak kelas sosioekonomi kamu itu berapa. Tapi jujur itu lumayan mahal. Aku kasih kisarannya ya. Kisarannya itu di kampusku bisa 20 juta ke atas untuk yang paling mahal. Yang paling murah ya ada bidik misi tidak bayar gitu. Jadi menurutku itu perlu disediain karena walaupun kuliahmu gratis, nanti tetap ada alat-alat kesehatan, buku yang perlu dipersiapkan. Oke, dan tadi ada Nadine ngomongin bidik misi ya. Saya juga sempat dengar bidik misi kan bisa sampai 0 ya biaya kuliahnya, dan itu memang diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Tapi kalau memang kalian mampu, jangan coba-coba untuk menjadi tidak mampu gitu, karena bakal pasti ketahuan gitu ya. Kan ada beberapa dokumen yang diminta, seperti misalnya rekening listrik, rekening air, seperti itu. Jadi kalau kalian mampu bakal ketahuan sebenarnya. Nggak mungkin ada orang nggak mampu yang tagihan listriknya mahal gitu ya. Nggak mungkin yang ada orang yang mampu tapi mungkin di rumahnya pakai AC gitu sampai ratusan PK listriknya gitu, kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi jangan coba-coba. Dan dengar-dengar katanya kalau sampai ketahuan memanipulasi itu bisa dikenakan denda berkali-kali lipat. Jadi saran dari kami sih jangan coba-coba lah. Jadilah jujur dengan kelas sosioekonomimu sekarang kayak gitu. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul ini di Lombok 9:40, di Jakarta berarti 8:40 ya teman-teman yang di barat ya. Sebenarnya ini udah lewat dari waktunya, cuma masih ada pertanyaan yang menarik. Saya nanya dua pertanyaan lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Jesaya. Selamat malam, nama saya Jesaya. Saya adalah murid SMA Tunas Daud Mataram. Halo Jesaya, saya ingin menanyakan tips untuk bisa diterima di PTN jurusan arsitektur. Mungkin saya lempar ke Ditsa dulu, maybe ada tahu sedikit banyak soal arsitektur di ITB atau gimana mungkin? Kalau gini, tergantung mau di mana. Karena kalau FSRD itu nggak ada arsitekturnya, yang ada desain interior. Karena arsitektur itu bisa ada matematikanya, ada sainsnya juga, teknik arsitekturnya gitu kan. Jadi kalau di ITB sendiri, arsitektur itu bukan di FSRD, tapi ada yang namanya SAPPK. Itu yang soal-soal tata kota, pokoknya perkembangan kota berkelanjutan. Jadi sebenarnya itu masuk
nggak ada portofolionya, itu bener-bener seperti biasa UTBK atau mandiri gitu. Oke, kalau dari Reinhard mungkin yang sesama ITB nih ada dengar sesuatu nggak gitu soal ini gitu, urusan arsitektur nih, pernah dengar nggak dari teman-teman mungkin? Benar sih kayak yang Diza bilang, jadi kalau di ITB sendiri ya arsitektur itu yang masuk ke SAPPK itu fakultas yang di dalamnya ada jurusan arsitektur gitu, dan itu ya masuknya dengan jalur SNMPTN atau SBMPTN atau lainnya gitu, dan itu nggak butuh portofolio ya, setahu saya yang saya pernah dengar, nggak minta gambar atau apa. Oke, jadi ini SAPPK itu kepanjangannya adalah Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ya. Jadi misalnya ini siapa tadi? Lupa. Jasaya misalnya mau tahu lebih jauh bisa googling aja gitu ya untuk mencari informasi lebih jauh soal jurusan arsitektur. Nah, yang terakhir nih, ini pertanyaan yang berhubungan dengan orang tua nih. Dimana biasanya hubungan sama orang tua tuh agak sensitif gitu ya ngomonginnya gitu ya, bicarainnya. Nah, ini pertanyaan adalah begini. Hai Kak, ortu aku termasuk orang yang agak kolot karena mereka berpikir jurusan kedokteran atau bidang kesehatan dan kedinasan yang bakal menjamin prospek kerja dan masa depan. Gimana ya cara yakinin mereka? Thank you. Ini siapa yang mau jawab nih? Siapa yang mau volunteer jawab nih? Mungkin dari Jane? Kalau dari aku, mana ya? Karena aku nggak gitu menghadapi hal tersebut. Kalau aku sih, menurut aku yang penting itu komunikasi ya. Dan komunikasinya itu juga harus pintar-pintar gitu. Nggak bisa. Yang penting yang aku sampaikan itu tersampaikan, tapi juga gimana sih supaya yang disampaikan itu juga ya bisa diterima gitu sama orangnya gitu. Jadi jangan cuma pengen ngertiin, tapi ya coba ngertiin orang yang kamu ajak ngomong gitu sih. Iya, itu orang tuanya sendiri gitu ya. Nah mungkin aku sendiri nih yang sharing dikit nih, karena kebetulan waktu SD sampai SMA tuh aku orangnya IPA banget gitu ya, demen banget sama fisika gitu. Tapi kok kuliahnya tiba-tiba IPS nih ya gitu, ada bau-bau IPS-nya nih. For your information teman-teman, kuliah saya adalah jurusan manajemen dan kebijakan publik di Universitas Gadjah Mada, teman-teman, di UGM. Cuma saya tidak banyak bercerita hari ini karena saya jurusan internasional, itu nanti segmennya beda teman-teman. Dari pengalaman pribadi saya sih, memang meyakinkan orang tua itu tidak bisa sebentar teman-teman. Jadi saya butuh waktu 1,5 tahun untuk meyakinkan kedua orang tua saya, apalagi kalau teman-teman melihat diri saya ini Chinese gitu ya, dan tidak umum untuk seorang keturunan Chinese untuk masuk ke dalam urusan pemerintahan gitu kira-kira ya. Sehingga cukup banyak kekhawatiran dari orang tua saya sendiri gitu. Tapi bagaimana cara saya menghandle itu semua, memang tidak bisa buru-buru teman-teman. Memang waktu itu sangat dibutuhkan. Saya aja butuh 1,5 tahun gitu ya. Mungkin kalian bisa lebih cepat, bisa lebih lama gitu. Dan ketika ngomong memang harus yang pertama pandai membaca momen teman-teman. Jangan waktu suasana keluarga lagi nggak enak terus kalian memperkeruh suasana dan menambah kepanasan itu gitu ya, menambah hot gitu ya. Jangan kayak gitu, pintar-pintar ya, milih kapan waktu untuk bicara. Yang kedua, jangan mudah terbawa emosi teman-teman, karena yang namanya orang tua tidak bisa dilawan tentunya. Kita harus mengalah secara tone suara, harus lebih bersabar, harus lebih menjelaskan kepada mereka dengan jelas gitu, karena mungkin ada beberapa orang tua yang cukup senior secara usia gitu ya, yang udah nggak paham benar gitu atau nggak tahu banyak soal konteks di zaman ini gitu sebenarnya. Jadi coba diomongin pelan-pelan, oke? Dan yang ketiga adalah salah satu tips yang bisa meyakinkan orang tua adalah punyalah tujuan yang jelas. Jadi misalnya nih kayak saya, oke, saya mau masuk jurusan manajemen dan kebijakan publik. Kira-kira saya ke depannya mau ngapain ya? Oke, ke depannya kayaknya saya mau bekerja dan berbagian di media di bagian media dan jurnalisme gitu kira-kira. Nah, punya nggak career plan atau rencana jangka panjang gitu ya untuk kalian presentasikan gitu ya di depan orang tua kalian gitu. Kira-kira itu sih, dan again itu memang butuh waktu. Dan kunci dari saya, jangan emosian. Itu sih sebenarnya kunci utamanya. Oke, keren banget nih teman-teman semua. Pertanyaannya pada bagus-bagus. Kita sampai ada begitu banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena keterbatasan waktu teman-teman. Mungkin, saya nggak bisa janji ya, mungkin nanti kita bisa saring
Dan mungkin kita akan bikinkan konten di Instagram mungkin ya teman-teman di @berdayaproject. Teman-teman bisa banget untuk follow gratis teman-teman. Boleh juga subscribe channel ini karena kita memang fokusnya menyajikan konten-konten pendidikan teman-teman. Jadi kalau kalian bisa men-subscribe YouTuber alay, seharusnya kayak berdaya itu nggak alay teman-teman, itu bermanfaat. Jadi ayo di subscribe gitu ya. Oke, sayang banget ya karena waktunya udah habis. Tampaknya pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih banget untuk para narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman 10 orang udah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan kuliah, karena for your information teman-teman semuanya ini mahasiswa aktif ya. Dan saya juga berterima kasih begitu pula dengan bagi teman-teman peserta yang dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, yang telah mengikuti acara hari ini dari awal hingga selesai. Kami turut berterima kasih kepada para media partners yang telah mendukung acara ini dengan sepenuh hati. Tak ketinggalan juga kepada Rock Radio 88.4 FM di Lombok yang sudah menyiarkan acara ini, menyiarkan acara malam hari ini secara live juga teman-teman di Lombok ya, untuk pendengar di Lombok. Nah, akhir kata, saya Jason Marcelino, tuan rumah pada malam hari ini, undur diri dari hadapan kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!